Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana utusan dari dunia abadi menyampaikan kepada para tetua sekte Tai tentang hubungan Yan Shutian dengan Fang Han sehingga Yan Shutian pun ditangkap karena dianggap berkhianat. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Jelas, rencana sekte Tai sempurna, namun mereka mengalami kekalahan telak. Fang Han tidak hanya merebut kunci dewa yang terpencil, tetapi Feng Baiyu juga melarikan diri. Meskipun Fang Han merebut harta karun itu sangat menguntungkan bagiku, dengan lolosnya Feng Baiyu, sekte ini kemungkinan akan mengalami perubahan yang sangat besar. Hua Tiandu juga telah melarikan diri, aku bertanya-tanya bagaimana sekte akan menghukumnya. Dia sudah kehilangan semua nilai guna. Cahaya air yang sangat kuat melintas di antara angin astral 9 langit di dunia agung Xuan Huang. Angin astral 9 langit dalam radius 10.000 mil tersebar oleh uap air ini. Uap air ini tepatnya adalah Yan Shuitian. Uap air Yan Shuitian sangat padat, jika disebar, ia dapat langsung membentuk lautan. Dengan hembusan napas biasa, beberapa negara, atau bahkan puluhan negara, akan mengalami hujan lebat yang dapat menenggelamkan seluruh kota. Dia kini benar-benar mewujudkan kekuatan roh air alami. Di dalam gua surga miliknya, 5 binatang suci pengarah ditekan dan sepenuhnya terintegrasi dengan gua surga, memberinya kekuatan gabungan dari kelima binatang suci agung tersebut. Kekuatan gabungan ini memungkinkannya untuk melarikan diri kapan saja, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master dari alam raja dunia. Jika dia kembali ke sekte kali ini dan menggunakan kekuatan tungku suci abadi untuk meningkatkan kelima binatang suci ke alam penciptaan dan mencapai alam penciptaan sendiri, kultivasinya kemungkinan akan melampaui apapun yang dapat ditangani oleh surga kekacauan agung. Dia dan Fang Qingsui, reinkarnasi dari roh alam kuno, mendapati bahwa mencapai alam yang lebih tinggi jauh lebih mudah dibandingkan dengan kultivator biasa. Namun, saat ia melayang menembus angin astral, hatinya terasa berat. Di kejauhan, gerbang gunung sekte Tai muncul di hadapan matanya. Kabut gunung tampak indah di mana-mana, ruang terlipat, dan sekte Tai yang perkasa tampak menjulang. Para murid terbang di dalamnya. Terowongan spasial mengarah ke berbagai domain bintang. Beberapa sekte Tai yang kuat. Para murid terbang keluar dari dimensi alternatif tertentu, membawa mayat berbagai binatang Yao yang kuat. Mereka dipenuhi kegembiraan, mendiskusikan apakah akan memurnikan mayat-mayat ini menjadi harta karun sihir atau membawanya ke pasar untuk ditukar dengan pil obat untuk kultivasi. Sekte Tai ini juga merupakan tempat yang penuh dengan kehidupan dan kemakmuran. Ah, kakak tertua sudah kembali. Salam, kakak senior tertua. Tidak. Salam, wakil ketua sekte. Semoga wakil ketua sekte hidup selama langit ada. Semoga kakak sulung tetap awet muda selamanya. Banyak sekte Tai para murid yang muncul dari berbagai dimensi alternatif melihat cahaya air yang sangat terang mendarat di depan gerbang gunung, menampakkan sosok Yan Shuitian. Mereka tak kuasa menahan diri untuk terbang mendekat, berteriak serempak dengan ekspresi kekaguman yang terlihat jelas. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak peristiwa di perbendaharaan bela diri surgawi. Bagi dunia kultivasi yang berpengetahuan luas, beberapa rumor menyebar dengan cepat. Berita tentang jatuhnya Chirongtian dan perolehan panji kaisar hitam oleh Yan Shuitian sudah menyebar di antara murid sekte Tai. Kini, para murid sekte Tai semuanya tahu bahwa Yan Shuitian pastilah penerus pemimpin sekte Tai di masa depan. Hal ini karena di antara banyak wakil pemimpin sekte, tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya lagi. Kelompok murid ini, Yan Shuitian memandang banyak anggota sekte Tai. Para murid, penuh semangat, setiap wajah memancarkan aura percaya diri dari sekte nomor 1 di dunia. Tiba-tiba, sebuah desahan muncul di lubuk hatinya. Fang Han telah mendapatkan kunci dewa yang sunyi, dan Feng Baiyu telah melarikan diri. Sekte Tai dan sekte Yuhua telah menjadi musuh bebuyutan. Di hari-hari mendatang, sekte Yuhua pasti akan bertambah kuat dan kemudian bertempur melawan sekte Tai, menyebabkan pertumpahan darah. Kemana aku harus pergi dalam badai ini? Jika aku seorang murid biasa, aku bisa menjauhinya, tetapi sekarang aku adalah wakil ketua sekte pertama. Di masa depan, aku pasti harus memimpin sekte Tai. Para murid ditugaskan untuk melawan sekte Yuhua. Di tengah pembantaian, apa yang harus saya lakukan? Dengan desahan pelan, tubuh Yan Shuitian melesat seperti kilat ke bagian terdalam sekte Tai. Dengan statusnya saat ini, dia memenuhi syarat untuk memasuki istana ilahi abadi, dan dia merasakan ikatan darah dan daging dengan tungku ilahi abadi. Namun, dia tidak tahu apa perasaan ini atau apa hubungannya dengan tungku ilahi abadi tersebut. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dalam beberapa ribu tahun, setelah ketua sekte Chaos Heaven turun tahta, saudari senior Yan Shuitian akan menjadi pemimpin sekte tertinggi sekte Tai kita. Tidak akan ada kecelakaan. Lagi pula, mungkin tidak akan memakan waktu beberapa ribu tahun. Pemimpin sekte surga kekacauan telah mengkultivasi sebuah dunia.
Tidak lama lagi, dia akan bersembunyi di kedalaman ruang waktu untuk mengkultivasi dengan tekun untuk mencapai alam kekacauan awal atau bahkan mencoba menjadi Dewa Void. Dia harus turun tahta, dan kakak senior, Yan Shuitian pasti akan mewarisi posisi tersebut. Ya, menurut legenda, 10.000 tahun yang lalu, guru leluhur kaisar tertinggi surga turun tahta untuk melewati hukuman petir dunia abadi dan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada pemimpin sekte surga kekacauan yang baru saja mencapai alam gua surga. Memang benar. Aku melihat bahwa kultivasi kakak sulungku kemungkinan melampaui alam gua surga. Aku penasaran pertemuan keberuntungan seperti apa yang pernah dialaminya. Sudahlah. Kau hanyalah sosok di tingkat ke-9 kekuatan ilahi dengan patung Dharma langit dan bumi. Bagaimana kau bisa mengetahui alam seseorang di alam rahasia panjang umur? Aku pergi ke dunia agung kultivasi di kehampaan ekstraterestrial sepanjang tahun untuk berbisnis. Aku telah melihat banyak tokoh berpengaruh dan tahu cara mengidentifikasi beberapa alam. Jika aku tidak tahu lebih baik dan bertemu dengan tokoh berpengaruh, bukankah aku akan kehilangan nyawaku? Berhenti bicara. Mari kita berlatih keras dan berharap bisa mencapai alam rahasia panjang umur dalam satu lompatan. Saat Yan Shuitian memasuki kedalaman sekte Tai, ribuan murid mengawasinya dari belakang, membicarakannya dengan penuh hormat dan iri hati. Istana ilahi abadi, gerbang kuno aula, dan kehampaan yang diwujudkan oleh tungku ilahi abadi muncul di hadapan Yan Shuitian. Saat dia menarik napas dalam-dalam dari ki abadi, dia merasa bahwa semua ki abadi seolah-olah merasakan kultivasinya dan menghasilkan emosi kegembiraan. Hal itu tampak menggembirakan karena tingkat kultivasinya telah meningkat. Tepat ketika dia hendak melangkah masuk ke istana ilahi abadi, seorang wanita cantik berambut hijau dan berwajah pucat tiba-tiba muncul dari samping. Ternyata itu adalah Grand Physique Heaven, Yan Chenyu. Yan Shuitian, kau benar-benar kembali. Saat Grand Physique Heaven melihat Yan Shuitian, senyum sinis muncul di wajahnya. Senyum itu sangat menawan namun juga sangat dingin, seolah-olah dia telah mengetahui rahasia Yan Shuitian dan menggunakannya untuk mengancamnya. Oh, itu tetua agung, agung langit berwajah agung. Aku ingin tahu urusan apa yang kau miliki sehingga menghalangiku di sini. Yan Shuitian sudah tahu bahwa agung langit berwajah agung, Yan Chenyu, memiliki hubungan dengan Xu Siwi. Dia datang ke istana ilahi abadi untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte tertinggi, agung langit kekacauan. Namun, dia tidak menyangka agung langit berwajah agung akan mencegatnya di gerbang. Bukan apa-apa. Grand Visage Heaven tersenyum tipis dan dengan santai menepuk bahu Yan Shuitian. Tindakan itu tampak sangat biasa. Tetapi Yan Shuitian merasakan aura pelindung misterius menyelimuti titik-titik akupuntur utamanya. Aura pelindung yang seperti benang itu tak terlihat dan tak berwujud, padat seperti jarum, namun menyelimuti kehampaan, dikelilingi oleh semburan aura penciptaan. Untuk apa ini? Hati Yan Shuitian berdebar, tetapi dia tidak terkejut. Jika dia masih berada di alam gua surga, dia mungkin akan menderita kerugian besar akibat serangan telapak tangan dari Grand Physique Heaven ini. Tetapi sekarang dia berada di puncak alam Youguang, dan gua surganya memiliki kekuatan tak terbatas dari 5 binatang suci arah. Di dalam gua surganya, terdengar suara seperti raungan banteng. Itu adalah Raja Ilusi Surgawi yang mentransfer kekuatan, yang mengalir ke telapak tangan Yan Shuitian. Tangannya yang ramping berputar sedikit, dan aliran aura penciptaan juga mengalir keluar, mengembun menjadi satu ilusi demi ilusi, aneh, kaleidoskopik, dan selalu berubah. Suara gemerisik bergema. Ekspresi Yan Chenyu berubah lagi. Dia tidak menyangka Yan Shuitian juga memiliki aura penciptaan. Terlebih lagi, meskipun hukum penciptaan dalam aura penciptaan ini tidak selengkap miliknya, kekuatannya jauh melampaui miliknya. Kekuatannya saat ini belum mencapai 100 miliar, namun sudah mendekati angka tersebut. Namun, kekuatan ini jauh melebihi 100 miliar, menembus kekuatan sihir telapak tangannya dalam sekejap. Lebih jauh lagi, berbagai ilusi dalam kekuatan sihir itu membentuk kaleidoskop yang tampak siap menarik tubuhnya ke dalam pusaran. Dia buru-buru menggoyangkan tubuhnya, dan seni malapetaka besar mengalir dari ujung jarinya. Aura bencana memenuhi berbagai ilusi, menghancurkan semua kekuatan sihir. Yan Shuitian memanfaatkan kesempatan itu untuk maju menyerang, mengarahkan telapak tangannya ke dadanya. Dia segera mundur 3 langkah untuk menghindari serangan itu. Yan Shuitian tiba-tiba mundur, suaranya tajam. Yan Chenyu, meskipun kau seorang tetua agung, menyerang wakil ketua sekte adalah pelanggaran aturan sekte. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Oh, aku hanya mencoba menguji kekuatan adik junior untuk melihat seberapa banyak manfaat yang kau peroleh di perbendaharaan bela diri surgawi. Grand Physique Heaven masih mengenakan senyum pucat itu. Aku tidak menyangka kekuatan adik junior telah mencapai tingkat seperti itu, meningkatkan alammu lagi hingga mencapai puncak alam Youguang. Tampaknya binatang suci dari alam penciptaan ditekan di dalam gua surgamu, dan aura penciptaan begitu pekat, kau pasti mendapat bantuan seseorang. Aku ingin tahu siapa yang membantumu? Aku mendapat bantuan seseorang?
Yan Shuitian tertawa. Namun, aku melihatmu bersama seseorang dari aliran iblis. Aku kembali kali ini untuk melaporkan masalah ini kepada ketua sekte Grand Chaos Heaven. Kau mungkin tahu itu, itulah sebabnya kau datang ke gerbang ini untuk mencegatku dengan begitu berani. Aku bersama seseorang dari jalur iblis. Yan Qinyu tersenyum dan mengangguk. Itu bukan hal besar. Aku mengikuti dekrit dunia abadi. Begitukah? Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahmu, Yan Yutian, naik ke alam abadi, kau bisa menggunakan dekrit dunia abadi sebagai alasan untuk segalanya. Yan Shuitian tersenyum tipis. Alam abadi itu bersifat gaib, begitu kau naik, mustahil untuk turun. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang alam abadi? Mari kita selesaikan ini di hadapan ketua sekte tertinggi dan guru leluhur. Kaisar tertinggi surga. Itulah tepatnya niatku. Untunglah kau kembali hari ini. Yan Qinyu berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, sebuah peristiwa besar telah terjadi di sekte Taiyi kita. Alam abadi telah menurunkan dekrit lain. Setelah guru leluhur kaisar tertinggi surga menerima titah itu, lalu mengeluarkan perintah pemanggilan surgawi, memanggil semua tetua agung dan wakil ketua sekte untuk rapat. Pasti kau sudah menerima kabar tentang ini. Jantung Yan Shuitian berdebar kencang. Alasan dia meninggalkan Fang Han begitu cepat memang karena dia telah menerima perintah pemanggilan surgawi dari sekte Taiyi. Yan Shuitian, Grand Visage Heaven, tidak perlu berdebat di gerbang. Masuklah dengan cepat. Sebuah suara seperti kekacauan purba bergema, itu adalah Grand Chaos Heaven, pemimpin sekte tertinggi dari sekte Taiyi. Baik, kepala sekolah tertinggi. Entah mengapa, firasat buruk muncul dalam diri Yan Shuitian saat ia mendengar suara Tai Huntian. Ia melirik Yan Qinyu, yang telah melangkah masuk ke istana abadi dan menghilang. Yan Shuitian pun ikut berkedip dan memasuki kedalaman istana abadi, di mana ia melihat banyak ahli duduk di berbagai ruang temporal. Para ahli ini setidaknya berada di alam gua surga, beberapa bahkan di alam surgawi, dan bahkan ada kultivator alam raja dunia. Yan Shuitian bahkan melihat satu atau dua ahli yang setara dengan Tai Huangtian, yang sebenarnya adalah pseudo-immortal. Banyak tokoh penyendiri dari sekte Taiyi telah muncul. Bahkan ada beberapa patung kuno. Telah beredar rumor bahwa tokoh-tokoh kuno ini telah pergi menjelajahi kedalaman kehampaan kosmik, lautan bintang yang luas. Namun kini, mereka telah kembali dari ujung terjauh lautan bintang, yang berjarak miliaran mil jauhnya. Tai Sutian, Tai Hetian. Dua sosok di samping Tai Huangtian diselimuti energi kacau. Yan Shuitian mengenali mereka dari catatan sekte kuno sebagai individu yang telah pergi menjelajah 10.000 tahun yang lalu, yang satu bernama Tai Sutian dan yang lainnya Tai Hetian. Kedua tokoh besar ini benar-benar peninggalan kuno, kemunculan mereka menandai peristiwa yang mengguncang dunia. Tentu saja, ada juga tokoh-tokoh kuat lainnya, Tai Longtian, Tai Jitian, Tai Sitian, Tai Xiatian, semuanya adalah ahli di atau di atas ranah Raja Dunia, beberapa bahkan di ranah lubang kekacauan. Tokoh-tokoh ini jauh lebih kuat daripada tokoh-tokoh sekte Yuhua, namun mereka tidak dapat menghancurkan sekte Yuhua karena adanya makhluk seperti Feng Baiyu, yang asal-usulnya bahkan tidak diketahui oleh alam abadi. Selain itu, terdapat lebih dari 100 kultivator dari alam surgawi, penciptaan, cahaya waktu, dan gua surgawi, besar dan kecil. Lebih banyak tetua agung terus memasuki gerbang utama, dan beberapa wakil kepala sekolah tubuh abadi dan wakil kepala sekolah alam panjang umur juga berdatangan. Melihat pemandangan hari ini, mereka semua terguncang. Mereka tahu bahwa hari ini pasti merupakan peristiwa besar. Qirongtian ternyata tidak datang. Dia sudah mati. Legenda mengatakan dia tewas di tangan Fang Han dari sekte Yuhua. Sepertinya itu benar. Dan itu Yan Shuitian. Sejauh mana Yan Shuitian telah berkultivasi? Terakhir kali, dia tampaknya telah mencapai alam gua surga. Sekarang, dia mungkin telah membuat kemajuan lebih lanjut, berkultivasi ke tingkat yang lebih dalam, jauh lebih menakutkan daripada beberapa tetua alam cahaya krono. Ya, barusan, aku samar-samar melihat tetua Taiyantian dan dia saling bertukar gerakan di pintu masuk. Tetua Taiyantian sepertinya mundur beberapa langkah, yang membuatku sedikit tidak percaya. Tetua Taiyantian telah berkultivasi hingga alam penciptaan. Mungkinkah Yan Shuitian juga telah berkultivasi hingga alam penciptaan? Itu tidak mungkin. Memang, jika itu terjadi, akan sangat menakutkan. Kita tidak akan punya harapan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala sekte. Dia sudah jauh meninggalkan kita. Sekelompok wakil kepala sekte memandang Yan Shuitian dengan sedikit rasa khawatir. Beberapa dari mereka bahkan ingin segera menyatakan pendirian mereka, dengan menyatakan kepada Yan Shuitian bahwa mereka tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala sekte, untuk mengamankan stabilitas masa depan mereka. Jika tidak, setiap kepala sekte baru akan memulai pembersihan berdarah setelah naik jabatan. Mata Tai Huntian berbinar ketika melihat Yan Shuitian masuk. Banyak tetua agung yang sangat terkultivasi merasa gentar karena aura gabungan yang terpancar dari Yan Shuitian terlalu dahsyat, hampir setara dengan ahli di alam raja dunia. Seketika itu juga, Tai Sutian,
Tai Hetian, dan bahkan Tai Huangtian mengarahkan pandangan mereka ke arah Yan Shuitian, ingin mengetahui bagaimana aliran kekuatan sihir internalnya. Para ahli ini, baik itu pseudo-immortal maupun true immortal, memiliki daya pengamatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, mereka melihat beberapa aspek gua surga Yan Shuitian, memahami binatang suci 5 arah, dan bahkan kekuatan 5 elemen yang padat, struktur seni 5 elemen agung, dan seni yin yang agung. Seni 5 elemen agung, seni yin yang agung, Raja Ilusi Surgawi, Raja Wumeng, Raja Pisiu, Raja Ular Terpencil, Raja Xuan Kui, inilah 5 binatang suci 5 arah yang ditekan di perbendaharaan bela diri surgawi. Tatapan Tai Huangtian beralih ke Yan Shuitian. Yan Shuitian, kultivasimu meningkat begitu pesat, dan gua surgamu ternyata berisi begitu banyak binatang suci yang ditekan. Apa sebenarnya yang terjadi? Selain itu, di mana panji pasang surut kaisar hitam yang ada padamu? Lebih jauh lagi, apa hubungannya dengan seni 5 elemen agung dan seni yin yang agung? Yan Shuitian tentu tahu bahwa Tai Huangtian akan menanyakan hal ini. Setelah merenung selama 1000 tahun di dalam diagram mata air kuning, dia secara alami telah memahami semuanya, mengetahui bahwa kemajuan kultivasinya tidak dapat disembunyikan dari seorang ahli tingkat dewa sejati seperti Tai Huangtian. Seorang immortal sejati, yang memahami hukum hidup dan mati serta memiliki kemampuan untuk merobek gerbang alam abadi dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan Fang Han sendiri pun tidak akan mampu menyembunyikan apapun dari mereka. Kecuali jika itu adalah makhluk sekali berkuas kaisar manusia. Melaporkan kepada leluhur agung, kali ini, selama perolehan harta karun dari perbendaharaan bela diri surgawi, aku telah memperoleh panji pasang surut kaisar hitam. Namun, dalam kekacauan itu, pencuri kecil Fang Han mengincarku, melepaskan diagram mata air kuning, dan menjebakku, berniat untuk memurnikanku. Tetapi kuas kaisar manusia tiba-tiba turun tangan, mengatakan bahwa membiarkanku hidup akan berguna, karena ia dapat menggunakan seni boneka agung untuk memurnikanku menjadi boneka. Jadi dia mengaktifkan diagram mata air kuning untuk mempercepat waktu, mengonsumsi 1 triliun pil, dan memurnikanku selama 1000 tahun di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menyuntikkan seni yin yang agung ke dalam tubuhku, membuatku mengedarkan 5 elemen yin dan yang, dan juga memurnikan binatang suci 5 arah untuk meningkatkan kultivasiku, sehingga aku bisa menjadi bonekanya dan kemudian memasuki sekte Tai untuk merebut posisi kepala sekte. Aku hampir dimurnikan olehnya, tetapi kuas kaisar manusia mengalami masalah setelah melahap pecahan artefak ilahi penciptaan, menyebabkan ledakan di dalam tubuhnya. Raja Surgawi Dianmu dan pencuri kecil itu Fang Han, untuk menekan tubuhnya, sepenuhnya mengalihkan perhatian mereka. Dan pada saat itu, 8 bijak iblis agung dari dunia agung tanpa batas dan orang-orang dari dunia agung cahaya suci tiba-tiba muncul, menuntut Fang Han menyerahkan segel agung kaisar ekstremitas, sehingga mengepung Fang Han. Aku tiba-tiba terbebas dari kendali seni boneka agung dan lolos dari pengawasan. Sayangnya, panji pasang surut kaisar hitam diambil oleh pencuri kecil Fang Han itu. Namun, Fang Han mengonsumsi banyak pil untuk memurnikanku menjadi boneka, yang ternyata menjadi berkah tersembunyi bagiku. Kekuatan sihirku melonjak. Dan aku juga mendengar banyak rahasia. Yan Shuitian berbicara dengan lancar, tanpa tarikan napas, tanpa jantung berdebar, wajah memerah, atau napas terengah-engah. Tidak ada sedikit pun kepalsuan dalam kata-katanya. Seluruh percakapan ini telah dilatih berulang kali dengan Fang Han dalam pikirannya, sehingga terasa mulus. Terlebih lagi, dia telah memasang jebakan satu demi satu. Apa? Kuas kaisar manusia melahap pecahan artefak ilahi penciptaan? Dari mana pecahan artefak ilahi penciptaan itu berasal? Apakah hal-hal seperti itu benar-benar ada di antara langit dan bumi? Baik Tai Huangtian, Tai Sutian, maupun Tai Hetian, semuanya terkejut. 4 kata, artefak ilahi penciptaan, bagaikan petir di siang bolong, bahkan sebagai pseudo-immortal dan ahli tingkat true immortal, mereka tidak bisa tetap tenang. Ini adalah pecahan seperti ini. Aku tidak tahu dari mana pencuri kecil Fang Han mendapatkannya. Yan Shuitian memancarkan secercah cahaya air di tangannya, membentuk wujud pecahan artefak ilahi penciptaan. Ini, melihat kemunculan pecahan ini, ketiga immortal, Tai Huangtian, Tai Sutian, dan Tai Hetian, saling bertukar pandang, seolah-olah mengomunikasikan sesuatu. Segera laporkan ke alam abadi. Masalah ini adalah suatu jasa besar. Melaporkannya kemungkinan akan mendatangkan imbalan yang tak terduga. Benarkah, kuas kaisar manusia itu benar-benar ingin memurnikan pecahan artefak ilahi penciptaan? Bagaimana mungkin? Bahkan pecahan saja sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya dan menyebabkan retakan. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Pengembangannya pasti sangat berkurang sekarang. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merebutnya, mendapatkan pecahan artefak ilahi penciptaan, dan mengirimkannya ke alam abadi. Ini semua adalah jasa, berkat jasa. Pikiran ilahi yang kuat terus-menerus dipertukarkan. Pada saat yang sama, ketiga ahli hebat itu menyalurkan aliran kekuatan sihir ke dalam tubuh Yan Shuitian,
mengalir perlahan, seolah-olah untuk memeriksa apakah ada batasan atau ilmu terlarang yang tersisa di dalam dirinya. Namun, setelah pencarian yang panjang, mereka tidak menemukan apapun. Satu-satunya hal yang mereka temukan adalah kekuatan Yan Shuitian sangat dahsyat, gua surganya sangat stabil, dan di dalam tubuhnya telah terkumpul banyak energi penyembuhan yang ampuh. Kekuatan pengobatan dari pil tertinggi Dewa Leluhur. Aura esensi Dewa Emas. Begitu banyak pil abadi, semuanya pil abadi tingkat tinggi, bahkan pil tingkat tertinggi. Pil-pil ini, bahkan tungku ilahi abadi, tidak dapat memurnikannya. Ini pasti pil yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Panu. Kau benar-benar mengonsumsi semuanya. Sepertinya pencuri kecil Fang Han benar-benar jahat. Dia sangat jahat? Dia ingin memurnikanmu menjadi boneka yang kuat? Itulah sebabnya dia membuang begitu banyak sumber daya. Aneh. Seni boneka agung sangatlah mendominasi. Mustahil kau tidak memiliki keanggunan. Secercah kecurigaan terlintas di mata Tai Huangtian. Kakak senior, lihat, tepat saat itu, Tai Sutian tiba-tiba seolah merasakan sesuatu di dalam gua surga Yan Shuitian. Aura tungku ilahi abadi, jejak cap hukum Dao abadi, tungku ilahi abadi itulah yang meninggalkan jejak hukum Dao abadi di dalam tubuhnya. Tak heran jika seni boneka agung tidak bisa memurnikannya. Jadi begitulah. Aneh. Kita bahkan tidak bisa memanggil roh artefak tungku ilahi abadi, jadi mengapa ia meninggalkan jejak hukum Dao abadi di tubuh Yan Shuitian? Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik. Tampaknya Yan Shuitian telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Pencuri kecil Fang Han itu, dengan semua rencananya, pada akhirnya akan melakukan kesalahan. Tetapi perebutan artefak Dao tingkat tertinggi, panji pasang surut Kaisar Hitam, bukanlah hal yang baik. Pencuri kecil itu menguasai seni 5 elemen agung. Dengan kuali naga api Kaisar berkobar dan panji pasang surut Kaisar Hitam, jika dia mengumpulkan artefak Dao tingkat tertinggi 5 elemen lainnya, dia akan menjadi sangat kuat. Itu bukan apa-apa. Kita tidak mendapatkan harta karun dari perbendaharaan bela diri surgawi, tetapi perbendaharaan mata air kuning adalah masalah lain. Terlebih lagi, alam abadi telah mengirimkan dekrit kekaisaran kali ini, dan seorang utusan abadi akan segera turun untuk menyampaikan dekrit tersebut. Aku telah mendeteksi bahwa Yan Shuitian telah mencapai puncak alam cahaya waktu, dan 4 dari 5 binatang suci di gua surganya juga berada pada tingkat yang sama. Sebaiknya kita membantunya dengan menggunakan esensi hukum kita sendiri dan mengkatalisasi kekuatan penyembuhan yang terkumpul di dalam tubuhnya untuk melihat apakah dia dapat menembus ke alam penciptaan. Begitu dia menembus, dan binatang suci di gua surganya juga menembus, dia akan benar-benar berkuasa atas langit dan bumi, dan akan memenuhi syarat untuk menggantikan Tai Huntian sebagai kepala sekte Tai kita. Tai Huntian saat ini fokus pada kultivasi dan tidak punya waktu untuk mengelola urusan sekte. Setelah kesengsaraan ras ilahi, dia akan turun tahta. Yan Shuitian dapat bertindak sebagai wakilnya. Pada saat itu, ketiga tokoh utama, Tai Sutian, Tai Hetian, dan Tai Huangtian, bertukar pikiran. Setelah mendengar kata-kata dari ketiga guru besar, Kaisar Agung Surga, Kaisar Agung Surga Kekosongan, dan Kaisar Agung Surga Harmoni, semua ahli, besar maupun kecil, di Sekte Tai segera memandang Yan Shuitian dengan iri. Kata-kata ketiga guru besar itu dengan jelas menunjuk Yan Shuitian sebagai penerus berikutnya. Mulai saat itu, seluruh Sekte Tai, dengan jutaan ahli dan sumber daya yang melimpah, akan benar-benar berada di bawah kendali tunggal Yan Shuitian. Kaisar Agung Surga telah menyatakan bahwa ia akan menggunakan sebagian hukum keabadiannya untuk meningkatkan kekuatan sihir dan ranah Yan Shuitian. Setelah itu, siapa di Sekte Tai yang mungkin bisa menandinginya? Tentu saja, bahkan bagi 2 Fade Immortal dan 1 True Immortal, sangat sulit untuk mengangkat seseorang ke alam rahasia panjang umur, apalagi dari alam ruang waktu ke alam penciptaan. Namun, jika seseorang berkultivasi hingga puncak alamnya, dan kemudian para ahli immortal ini menanamkan hukum katalisis dan transformasi ke dalamnya, ada kemungkinan besar untuk mengangkatnya ke alam yang lebih tinggi. Namun, hal ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada ketiga guru besar tersebut, setidaknya menghabiskan 10.000 tahun dari masa hidup mereka dan 10.000 tahun kultivasi dari berbagai hukum yang ada di dalam tubuh mereka. Namun bagi Kaisar Agung Surga, Kaisar Agung Surga Kekosongan, dan Kaisar Agung Surga Harmoni, yang merupakan dewa kekosongan dan dewa sejati, menghabiskan 10.000 tahun umur bukanlah apa-apa. Lagi pula, mereka semua memiliki umur yang sangat panjang. Tai Huntian, setelah mendengar ini, juga mengangguk diam-diam dan berkata, memang benar. Meskipun kau kehilangan panji gelombang Kaisar Hitam, itu sebenarnya berkah tersembunyi, membawa manfaat yang sangat besar. Kau telah mempelajari seni 5 elemen agung, menambahkan kemampuan ilahi lain ke Sekte Tai kita. Setelah ketiga patriark meningkatkan kultivasimu, aku akan menunjukmu sebagai penjabat ketua sekte. Kau akan mencatat metode kultivasi seni 5 elemen agung ke dalam kitab suci tertinggi Sekte Tai kita, Sutra Hati Tai King, dan aku akan melaporkannya ke dunia abadi untukmu, membangun pahala yang besar.
Tai Huntian kini telah mencapai alam Raja Alam. Dunia yang telah ia kembangkan belum stabil, tetapi jika ia mempelajari seni 5 elemen agung, dunianya akan benar-benar stabil. Ya, pemimpin sekte tertinggi. Yan Shuitian tidak merasa dendam di hatinya, karena penyebaran seni 5 elemen agung adalah rencana Fang Han sendiri. Dia telah merencanakan ini sejak lama, dan itu akan berdampak besar di masa depan. Selain itu, kemampuan ilahi dari seni 5 elemen agung telah sedikit dimodifikasi oleh kuas kaisar manusia, sehingga memungkinkan Yan Shuitian untuk mengajarkannya. Fang Han telah memperoleh artefak Dao tertinggi 5 elemen dan mengintegrasikannya ke dalam seni 5 elemen agung. Seni 5 elemen agung mengalami perubahan mendasar yang mengguncang langit, yang memungkinkannya untuk mengamati setiap orang yang mengembangkannya di masa depan, dan bahkan memiliki kemampuan menarik yang unik selama pertempuran. Terutama karena Fang Han telah memperoleh pohon dunia, Ki Kaisar Kayu Azur miliknya melampaui semua Ki Kayu lainnya. Bahkan jika Tai Huntian mengolah seni 5 elemen agung dan memurnikan Ki Kaisar Kayu Azur, itu akan sepenuhnya ditelan dan ditekan oleh Fang Han, tidak mampu menimbulkan kerusakan apapun padanya, sebaliknya, itu akan menjadi tonik. Kaisar Agung Surga, Harmoni Agung Surga, dan Kekosongan Agung Surga menunjuk jari mereka, bermaksud untuk menyalurkan aliran hukum keabadian ke dalam tubuh Yan Shuitian untuk membantunya bertransformasi, dan bahkan untuk membantu binatang suci 5 arah di dalam dirinya bertransformasi. Jika Yan Shuitian memasuki alam penciptaan, dan 5 binatang suci penentu arah di gua surganya juga memasuki alam penciptaan, kekuatan sihirnya, meskipun tidak mencapai tingkat triliun yang menakutkan milik Fang Han, akan sepenuhnya mampu bersaing dengan raksasa alam Raja Alam. Tunggu! Pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang langsung menoleh ke arah suara itu, dan ternyata itu adalah Tai Yantian. Wanita cantik berambut hijau dan berwajah pucat ini tiba-tiba melancarkan serangan. Apa? Yan Chenyu, ada yang ingin kau katakan? Kaisar Agung Surga berhenti menyalurkan hukum keabadian dan kekuatan sihir. Ketiganya, termasuk ketua sekte Tai Huntian, semuanya menatap Yan Chenyu. 3 patriark, pemimpin sekte tertinggi. Sebenarnya, kalian semua telah tertipu oleh wanita ini, Yan Shuitian. Dia sudah lama menjadi orang Fang Han, hatinya sudah diberikan kepadanya. Dia tidak menanggung penghinaan demi sekte, melainkan mengikuti instruksi Fang Han untuk menggulingkan sekte Tai kita. Betapa hebatnya si pencuri kecil Fang Han itu, dan dia memiliki tokoh-tokoh kuat seperti Kaisar Manusia Pen di sisinya. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu atau diperdaya? 3 patriark, kalian harus menyelidiki secara menyeluruh, jika tidak, fondasi sekte Tai kita yang telah berusia puluhan ribu tahun mungkin akan jatuh ke tangan lain, dijarah oleh si pencuri kecil Fang Han itu. Untungnya ketiga patriark masih berada di alam fana sekarang, tetapi apa yang akan terjadi jika ketiga patriark naik ke alam yang lebih tinggi? Pada saat itu, anak laki-laki Fang Han akan sepenuhnya dewasa, dan wanita Yan Shuitian ini akan telah berkultivasi ke alam yang sangat tinggi. Situasi seperti apa yang akan terjadi? Yan Chenyu mencibir berulang kali, suaranya tajam dan bernada mengkhawatirkan saat berbicara, membuat seolah-olah Yan Shuitian benar-benar seorang mata-mata. Yan Shuitian benar-benar berharap dia bisa membunuh Yan Chenyu saat itu juga. Jika Yan Chenyu tidak ikut campur, dia mungkin benar-benar mendapatkan peningkatan kekuatan sihir yang signifikan dan memasuki alam yang sama sekali baru. Tapi semuanya telah hancur karena campur tangan Yan Chenyu. Yan Chenyu, kau memfitnahku. Kau bersekongkol dengan kultivator iblis Shu Siwi di perbendaharaan bela diri surgawi, benar-benar berniat untuk menggulingkan sekte Tai kita. Rencana pengkhianatanmu telah kuungkapkan, dan karena takut aku akan membongkar rencanamu secara langsung, kau memutuskan untuk melakukan serangan pendahuluan. Apa kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Kau sudah lama menjadi orang kepercayaan Shu Siwi. Yan Shuitian, pada saat ini, tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia segera melakukan serangan balik, mengungkap masalah antara Yan Chenyu dan Shu Siwi. Apa? Benarkah ini? Kaisar Agung Surga, Kaisar Agung Surga Kekosongan, Kaisar Agung Surga Harmoni, dan Tai Shuitian merong serempak, menatap Yan Chenyu. Shu Siwi adalah reinkarnasi dari roh primordial dewa jahat kuno, yang paling kejam dan jahat, yang menyebabkan kekacauan di dunia Agung Xuan Huang dan bahkan memengaruhi dunia abadi. Jika kau berhubungan dengannya, kau dapat dengan mudah tergoda. Yan Shuitian, bukti apa yang kau miliki? Jika kau memiliki bukti, bahkan jika ayah Yan Chenyu telah naik ke dunia abadi, kami tetap akan membersihkan barisan kami, segera menekannya, dan memenjarakannya di tanah kejahatan ekstrim, untuk diasingkan selamanya. Tentu saja saya punya bukti. Yan Shuitian menampilkan senyum penuh arti ke arah Yan Chenyu. Dengan lambaian tangannya, di genangan air yang berkilauan, muncul 2 sosok. Salah satunya adalah seseorang yang sepenuhnya berjubah dan bertopeng hitam, dan yang lainnya adalah Su Siwi, memegang kitab Kaisar Bumi. Kedua sosok itu secara bersamaan menyerang bayangan putih di udara. Bayangan putih itu persisnya adalah Kaisar Agung Bawaan, Ying Xiantian.
Segmen khusus ini dengan jelas menunjukkan Yan Chenyu dan Xu Xiwei menyergap Ying Xiantian di perbendaharaan bela diri surgawi, sebuah adegan yang direkam oleh Fang Han dan diberikan kepada Yan Shuitian sebagai bukti. Segmen ini dipadatkan dari seni Dao berbasis air, mencerminkan adegan pada saat itu, dan mengandung kekuatan masa lalu yang sejati. Para ahli sekelas Kaisar Agung Surga dapat langsung mengetahui keasliannya. Karena dewa sejati tingkat ini sudah mampu menyimpulkan masa lalu, dan dengan menganalisis peristiwa masa lalu berdasarkan segmen yang dipadatkan dari seni Dao berbasis air ini, mereka pasti akan mencapai kesimpulan yang benar. Di hadapan Dewa Fei dan Dewa Sejati, penyamaran apapun tidak ada gunanya, kecuali jika itu adalah seseorang seperti Fang Han atau Fang Qingsui yang memiliki seni Dao takdir kecil, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menyimpulkan segala sesuatu tentang mereka. Ekspresi Kaisar Agung Heaven tampak serius saat ia menyaksikan rekaman itu. Ia mulai menghitung dengan jari-jarinya, dan seketika itu juga, kekuatan waktu yang tak terlukiskan mulai mengalir mundur di ujung jarinya. Namun, ini bukanlah pembalikan waktu yang sebenarnya, melainkan fragmen-fragmen halus yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian, fragmen-fragmen itu membeku, dan akhirnya cocok persis dengan milik Yan Shuitian. Namun, ini bahkan lebih detail daripada fragmen yang diberikan oleh Yan Shuitian, bahkan menunjukkan wujud asli Yan Chenyu bergandengan tangan dengan Xu Xiwei. Namun, selama proses deduksi, gelombang kekuatan dari dunia Agung Xuanhuang tiba-tiba menerobos masuk ke ruang angkasa, mengganggu semua perhitungan Kaisar Agung Surga. Sialan, Xu Xiwei, dewa jahat itu, memiliki kitab Kaisar Bumi, dan kekuatannya berlipat ganda di dunia Agung Xuanhuang. Lebih jauh lagi, jika aku mencoba menyimpulkan sampai ke titik ekstrim, aku akan diganggu. Tapi fragmen-fragmen ini sudah cukup. Cukup untuk membuktikan bahwa Yan Shuitian tidak berbohong. Yan Chenyu, apalagi yang ingin kau katakan? Kaisar Agung Surga menghentikan deduksinya dan menatap Yan Chenyu dengan dingin. Paman Guru, Anda tidak salah, saya memang berinteraksi dengan Xu Xiwei, tetapi itu hanya kepatuhan pura-pura, bertindak di bawah dekrit dunia abadi. Wasiat ayah saya? Xu Xiwei adalah reinkarnasi dari roh primordial dewa jahat kuno, dan dia sedang bangkit selangkah demi selangkah. Jika dia sepenuhnya bangkit, itu akan mengerikan. Kontak saya dengannya, mengorbankan diri saya kepada iblis, adalah untuk mengungkap rahasia embrio primordial dewa jahatnya dan akhirnya menahannya dengan dekrit dunia abadi, untuk mencegah kebangkitannya yang sebenarnya. Dewa jahat kuno bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Agung Mata Air Kuning. Jika dia mengendalikan sekte iblis Mata Air Kuning, itu akan sangat menghambat rencana sekte Tai kita, dan sekte Tai kita bahkan mungkin akan hancur karenanya. Yan Chenyu berkata dengan tenang. Kau bilang kau punya dekrit dunia abadi? Tunjukkan padaku. Dekrit dunia abadi bukanlah sesuatu yang bisa diterima orang biasa. Hanya Dewa Fei dan Dewa Sejati yang telah melewati cobaan petir dunia abadi yang dapat menegakkan kehendak dunia abadi. Di antara sekte Tai kami, hanya 3 patriark, Kaisar Agung Langit, Kaisar Agung Langit Fade, dan Kaisar Agung Langit Harmoni, yang dapat menerima dekrit dunia abadi. Kau bicara omong kosong. Yan Shuitian bergerak, menunjukkan sebagian dari sifat dominan Fang Han, aku tidak tahan dengan kebohonganmu yang tak ada habisnya di sini. Untungnya, ketiga tetua akan segera menunjukku sebagai penjabat ketua sekte. Hari ini, di depan semua tetua agung, aku akan menindasmu dan membunuhmu sepenuhnya, membersihkan sekte Tai kita. Sembari berbicara, dia langsung bertindak, telapak tangannya berputar saat dia melepaskan jurus Kaisar Air Hitam yang ganas dan mendominasi. Dia sendiri adalah reinkarnasi dari roh air, yang ditempa oleh panji pasang surut Kaisar Hitam, dan telah mengonsumsi pil keabadian elemen air yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, seni Dao elemen airnya sangat mendalam. Raja Ilusi Surgawi juga telah memasukkan ki ilusi dan ki penciptaan ke dalamnya, menyebabkan ki astral elemen airnya mengembun dan berubah, memiliki kualitas seperti kristal. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya, sepanjang ribuan mil, mengalir keluar dari kekosongan itu, mengembun menjadi kepalan tangan sebesar gunung. Kemudian, di kedalaman ruang dan waktu yang lebih dalam, wujud Kaisar Hitam muncul. Kaisar Hitam adalah esensi dari semua air, seorang raja yang ditempa pada awal penciptaan. Sebuah kekuatan dahsyat, setara dengan 3 hingga 400 miliar kuda perang yang sedang berlari kencang, turun ke seluruh aula. Dan di dalam air hitam yang tak terbatas itu, tersembunyi cahaya gelap. Cahaya gelap ini adalah zat yang mirip dengan ki penciptaan yang dilepaskan oleh Feng Baiyu. Hal ini membuat kekuatan jurus tinju Kaisar Air Kaisar Hitam menjadi semakin dahsyat. Ekspresi Yan Chenyu langsung berubah. Dia merasakan niat membunuh Yan Shuitian yang begitu kuat, tekadnya untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ketika Yan Shuitian menjadi kejam, dia juga sangat ganas. Dengan satu serangan jurus Kaisar Air Hitam, dia benar-benar menunjukkan keagungan Kaisar Hitam, sikap Dewa Air kuno. Setiap inci kekuatan elemen air tampaknya berubah menjadi pedang terbang yang tajam, dari mana kekuatan elemen logam berasal. Itu adalah benturan logam dan air, di mana air menghasilkan logam, memiliki kelembutan air dan ketajaman logam, menggabungkan kekakuan dan fleksibilitas, mencapai alam yang mendekati transformasi ekstrim dari 5 elemen. Menurut legenda, ketika seni Dao 5 elemen dikultivasikan hingga tingkat ekstrim, transformasi ekstrim akan terjadi.
Ini berarti bahwa dengan setiap pukulan, apa yang tampak seperti seni dao elemen api, dengan lautan api yang bergulir dan sungai-sungai kobaran api, dapat tiba-tiba berubah menjadi arus yang mengalir. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia dapat berubah lagi, dan arus itu akan menjadi gunung-gunung emas dan perak, pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit, atau tanah kuning yang bergulir. Ini adalah transformasi ekstrim dari kelima elemen tersebut. Di antara kelima elemen tersebut, terdapat transformasi bebas, yang memungkinkan terwujudnya Qi penciptaan. Namun, Yan Shuitian belum benar-benar berada di alam penciptaan, dia hanya meminjam Qi penciptaan dari Raja Ilusi Langit. Karena Qi penciptaan Raja Ilusi Langit bukanlah energi vital bawaannya, dia tidak dapat menggunakannya dengan mahir. Oleh karena itu, transformasi ekstrim 5 elemen Yan Shuitian belum lengkap. Meskipun begitu, di bawah gempuran jurus air Kaisar Hitam, langit dan bumi tetap runtuh, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seluruh aula besar diliputi pusaran, dan bahkan beberapa ahli tingkat ketiga keabadian, alam gua surga, tidak dapat menahannya dan mundur, mengaktifkan harta sihir mereka untuk perlindungan. Sungguh dahsyat, hanya satu pukulan ini saja bisa langsung meledakkan dan membunuh kita. Yan Shuitian ini benar-benar ganas, pikir banyak tetua agung dari alam gua surga dan alam ruang waktu, diam-diam terkejut, ekspresi mereka sangat tidak senang. Yan Shuitian, kau memang kejam, tapi apakah kau pikir trik-trik kecil ini bisa mengalahkanku? Hari ini, aku akan membuatmu menderita kutukan abadi. Pada saat itu, ekspresi Yan Qingyu tiba-tiba berubah, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Dari telapak tangannya, kabut hitam menyebar, dan 3 bencana dan 9 malapetaka hari kiamat, malapetaka api matahari agung, malapetaka angin matahari hitam, malapetaka hantu dan dewa, malapetaka bumi, dan sebagainya, muncul di hadapannya, menyatu menjadi dewa malapetaka. Dewa malapetaka ini berdiri dengan satu kaki di atas gajah hitam dan kaki lainnya di atas naga hitam, melambangkan kekuatan dan kesengsaraan. Di tangannya, ia memegang ular hitam di satu tangan dan harimau hitam di tangan lainnya, mewakili kekejaman alam yang tak kenal ampun dalam menghadapi bencana. Di atas kepalanya, terdapat sebuah tanduk tunggal, putih bersih seperti giok, melambangkan secercah kehidupan di tengah bencana. Aura asli Raja Surgawi Bencana. Ketika Tai Huangtian melihat Yan Qingyu, dalam sekejap, dia benar-benar telah menggunakan seni malapetaka besar untuk memadatkan dewa malapetaka seperti itu. Dia langsung sangat terkejut, karena wujud ini, dengan kaki di atas gajah hitam dan naga hitam, tangan memegang ular hitam dan macan tutul hitam, dan tanduk tunggal putih di kepalanya, dikabarkan sebagai inkarnasi dari Raja Surgawi Malapetaka dari dunia abadi. Selalu beredar rumor bahwa Sekte Tai adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh Raja Langit Bencana dari dunia abadi, sebuah jalan abadi sejati. Sekte ini mewarisi kehendak tertinggi dunia abadi, 3.000 jalan agung, dan geng penghancur sejati. Namun, tidak ada murid Sekte Tai, meskipun telah mengkultivasi seni bencana agung, yang pernah mampu memadatkan inkarnasi Raja Langit Bencana. Bahkan Tai Huangtian sendiri, meskipun telah mencapai alam abadi sejati, tidak dapat berkomunikasi dengan kehendak luas Raja Langit Bencana dan dengan demikian memperoleh berkah dari aura Raja Langit ini. Dalam kitab suci Dao kuno Sekte Tai, tercatat bahwa siapapun yang mengolah seni bencana besar hingga mencapai tahap memadatkan wujud Raja Surgawi Bencana, sesungguhnya mewarisi garis keturunan seni bencana besar. Apa? Mungkinkah? Ketiga ahli hebat itu, Tai Huangtian, Tai Sutian, dan Tai Hetian, semuanya sangat terkejut. Bagaimana mungkin Yan Qingyu dapat berkomunikasi dan menerima berkah dari kehendak dan aura Raja Langit kuno legendaris dari dunia abadi, penguasa tertinggi Raja Langit Bencana, yang hidup jutaan tahun yang lalu? Boom! Jurus tinju Kaisar Air Hitam Yan Shuitian dan jurus Raja Surgawi Malapetaka Yan Qingyu bertabrakan, meledak dan menggema di udara. Dalam sekejap, ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan kekuatan waktu serta Qi penciptaan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana. Api, Qi logam geng, uap air, dan Qi Fata Morgana tersebar ke segala arah. Semuanya, berhenti! Tai Huangtian tampak sangat marah saat itu. Dia merentangkan tangannya, dan sebuah dunia luas menyelimuti mereka, segera memisahkan kedua wanita itu. Kemudian, kekuatan spasial dan Qi penciptaan yang meledak ditekan dan dipaksa kembali ke dalam tubuh kedua wanita itu. Leluhur, wanita bernama Yan Qingyu ini memiliki hubungan dengan Xu Xiwi, seperti yang juga telah kau simpulkan. Bagaimana rencanamu untuk menekannya? Yan Shuitian berhenti dan dengan cepat bertanya. Tunggu sebentar, Tai Huangtian melambaikan tangannya. Yan Qingyu, katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan berkah aura Raja Langit Bencana? Mengapa kau tidak mengungkapkan bahwa kau telah menguasai seni bencana besar hingga tingkat seperti itu sebelumnya? Paman Guru, ini adalah dekrit alam abadi. Sebentar lagi, seorang utusan alam abadi akan turun. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas, dan Yan Shuitian, pengkhianat ini, akan benar-benar terbongkar. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya, tunggu saja sampai utusan alam abadi turun. Semuanya akan menjadi jelas saat itu. Tunggu saja saat itu. Yan Qingyu berkata dengan penuh misteri. Benarkah demikian?
Kali ini, Sekte Tai kita gagal mendapatkan harta karun dari perbendaharaan bela diri surgawi, dan pewaris Kaisar Huangquan memperoleh kunci kehancuran. Masalah ini telah dilaporkan ke dunia abadi. Dunia abadi murka dan telah mengeluarkan dekrit bahwa tepat pukul 3.45 sore hari ini, dengan memanfaatkan celah dalam pasang surut matahari dan bulan serta pasang surut ruang waktu, selama 1/3000 triliun kedipan mata, seorang utusan akan turun untuk membimbing Sekte Tai kita dalam menyatukan dunia agung Xuan Huang dan melawan kesengsaraan besar ras ilahi. Tai Sutian memandang Yan Qinyu dan Yan Shuitian, lalu berkata, "Mari kita tunggu hingga utusan abadi turun sebelum membahas lebih lanjut." "Bagus." Kaisar Agung Surga mengangguk. "Aku juga ingin melihat betapa agungnya utusan abadi itu. Ini adalah dunia agung Xuan Huang, dan ini adalah pertama kalinya seorang utusan abadi turun dalam 10.000 tahun." Semuanya berdiri dan sambut kedatangan utusan abadi dengan hormat. Dengan suara gemerisik, semua tetua agung dan wakil ketua sekte, besar maupun kecil, di aula Sekte Tai berdiri, memandang langit dengan penuh semangat. Alam abadi hanyalah sebuah legenda. Menurut kitab suci kuno Sekte Tai, begitu seseorang naik ke alam itu, mustahil untuk turun. Dan memang demikian, di alam ether, tampaknya ada semacam hukum Dao abadi yang melarang para ahli di atas tingkat abadi sejati untuk turun ke dunia fana. Namun, setiap kali terjadi pergolakan besar antara langit dan bumi, sekte-sekte besar seperti Sekte Tai, yang memiliki komunikasi dengan alam abadi, akan mengirimkan utusan abadi untuk menyampaikan kehendak alam atas dan membimbing sekte tersebut dalam mempersiapkan diri untuk melawan cobaan besar tersebut. Kedatangan utusan abadi memang menakutkan, tetapi trik apa yang sedang dimainkan Yan Qinyu? Apakah dia benar-benar berkomunikasi dengan kehendak alam atas dan kemudian sepenuhnya membongkar masalah antara aku dan Fang Han? Secercah kegelisahan terlintas di hati Yan Shui saat ia memandang Yan Qinyu yang percaya diri, yang terus-menerus merenungkan beberapa gagasan. Tekanan dari utusan alam abadi terlalu besar baginya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, tubuh sejati dewa airnya hanya berkultivasi hingga alam virtual immortal, masih jauh dari dewa sejati seperti Kaisar Agung Surga, apalagi utusan alam abadi yang legendaris dan misterius. Utusan dari alam abadi setidaknya adalah dewa sejati atau yang lebih tinggi, individu yang telah naik tingkat dan menjadi dewa surgawi. Seberapa menakutkankah seseorang yang mampu menjadi dewa surgawi? Tidak ada yang tahu. Mereka mungkin tak terkalahkan di seluruh dunia besar Xuan Huang, dan bahkan yang mulia dewa abadi pun tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka. Mengingat ayah Yan Qinyu adalah seseorang yang telah mencapai puncak kejayaan sejak usia sangat muda, hati Yan Shui menjadi semakin gelisah. Namun, saat ini ia hanya bisa menunggu dengan tenang dan beradaptasi dengan situasi. Perlahan, jam demi jam berlalu. Seluruh aula besar Sekte Tai hening, semua orang menunggu utusan alam abadi yang misterius itu turun. Tiba-tiba, di atas kubah aula, sebuah pusaran besar terbentuk. Pusaran ini menyebar, tampak seperti lorong yang menembus seluruh langit dan bumi. Di bagian terdalam pusaran itu, muncul dinding kristal yang tebal. Di balik dinding kristal itu terdapat dunia yang tidak dikenal, dan di ujung dunia itu, terdapat titik asal lainnya. Di dalam titik asal itu tampaknya terdapat alam abadi yang sejati, yang memelihara sumber daya, kekuatan, dan aura yang bahkan gabungan 3000 dunia besar pun tidak dapat menandinginya. Seolah-olah titik asal itu mengandung Dao Agung, hukum langit dan bumi, dan asal mula semua langit. Kekuatan penghancur meletus dari titik asal itu, dan sebuah kekuatan meledakkan dinding kristal dunia itu. Namun, di dalam sistem dinding kristal itu, tampaknya ada kekuatan regeneratif yang dengan cepat memperbaikinya. Kekuatan regeneratif itu adalah kekuatan penyembuhan otomatis dunia tersebut. Namun, kekuatan yang meletus dari titik asal itu sangat menakutkan, terus-menerus menghujani tempat tersebut. Suara gemuruh rendah juga terdengar dari dalam. Awo, awo. Raungan rendah ini sepertinya mampu menghancurkan seluruh gugusan bintang dan merobek-robek jalur ruang angkasa apapun tanpa alasan. Kemudian, Yan Shui melihat bayangan muncul di titik asal itu. Bayangan itu tinggi dan megah, memimpin dunia. Dengan satu gerakan, kepalan tangan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Di dalam kepalan tangan itu, Yan Shui bahkan tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak kekuatan kepalan tangan yang ada. Terlalu menakutkan, sungguh terlalu menakutkan. Tubuh Yan Shui gemetar. Akhirnya, daya perbaikan dunia tidak lagi mampu menahan gempuran bayangan itu. Dunia itu langsung hancur berkeping-keping, dan bayangan itu segera muncul dari lubang besar tersebut. Ki abadi yang tak terukur, hampir seperti bunga surgawi murni yang sebening kristal, turun dari kehampaan dan menyebar ke seluruh aula. Bunga-bunga kristal yang murni, satu demi satu, mendarat di sekitar tubuh Yan Shui, bertabrakan dan berbenturan, bahkan mengeluarkan suara berat seperti logam, dan memercikkan percikan yang murni. Jantung Yan Shui berdebar kencang. Ia segera mengulurkan tangan dan meraih bunga surgawi yang murni, dan mendapati bunga itu sangat tajam. Struktur ki yang murni itu terkondensasi hingga batas yang tak terbayangkan,
dan saat dipegang di tangannya, terasa berat, seolah-olah ia sedang memegang gunung yang besar. Betapa dahsyatnya! Satu bunga surgawi murni yang ini mengandung kekuatan yang murni yang mungkin setara dengan sekitar 120.000 pil yang murni, sesuai dengan jumlah 1 yuan. Sambil mengamati sekeliling secara diam-diam, beberapa tetua agung yang hadir, melihat bunga surgawi murni yang jatuh dari kehampaan, juga menunjukkan keterkejutan, lalu wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka diam-diam mengumpulkan bunga-bunga surgawi tersebut. Setiap bunga surgawi sangatlah berharga. Bahkan kultivator alam gua surga dan alam ruang waktu pun akan enggan melihatnya jatuh ke tanah. Tenanglah, jangan biarkan utusan abadi menertawakan kita, teriak Kaisar Agung Surga. Begitu suaranya berhenti, sesosok manusia muncul di atas aula. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sosok itu muncul. Seseorang baru muncul di kuil abadi Sekte Tai, dan orang ini adalah utusan dari dunia abadi. Dia benar-benar telah jatuh ke jurang kehinaan. Menyaksikan kedatangan utusan dari dunia abadi, Yan Shuitian sangat terkejut. Kekuatan utusan itu jauh melampaui Fang Han, dan dia bahkan memiliki kekuatan yang dapat melihat masa lalu dan masa depan. Hanya dengan merasakan aura utusan itu, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Ini adalah Dewa Abadi Surgawi. Seseorang yang dapat memahami rahasia surgawi, yang tubuhnya mengandung hukum Dao abadi yang tak terbatas, yang telah naik ke dunia abadi, dan praktis tak terkalahkan di alam fana. Tahap ke-9 dari alam rahasia keabadian, Sang Abadi Kekosongan, dan tahap ke-10, Sang Abadi Sejati, keduanya sangat menakutkan hingga sulit digambarkan. Namun, seorang abadi surgawi sudah melampaui cakupan alam rahasia keabadian, karena telah benar-benar memadatkan hukum Dao abadi yang lengkap di dalam tubuh mereka, dan berada di alam yang berbeda. Seorang dewa surgawi adalah seorang abadi sejati. Tingkat eksistensi ini adalah alam keabadian, bukan berada di dalam alam rahasia panjang umur. Begitu dewa abadi ini turun dan muncul di aula utama, semua aura berputar di sekelilingnya, bahkan menutupi aura ketiga guru besar, Tai Huangtian, Tai Sutian, dan Tai Hetian. Inilah seorang master sejati, sosok yang mengguncang seluruh langit. Makhluk tertinggi yang turun dari dunia abadi, membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yan Shuitian bahkan tidak berani mendongak untuk melihat seperti apa rupa utusan abadi itu. Mohon, utusan abadi, tarik kembali yang mulia, agar murid-murid Sekte Tai saya tidak sanggup menanggungnya. Namun, Tai Huangtian menatap langsung utusan dunia abadi. Dia bisa menatapnya langsung. Dia tahu bahwa selama dia mengumpulkan cukup kekuatan sihir dan mengkultivasi dewa sejati hingga alam kesempurnaan agung, dia juga bisa merobek gerbang dunia abadi dan naik ke atas. Oleh karena itu, dia bisa langsung menahan tekanan dewa abadi, dan itu tidak akan berdampak langsung padanya. Tidak buruk, tidak buruk. Sekte Tai telah berkembang dengan baik selama puluhan ribu tahun terakhir. Sebagai bagian dari pengamat seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, Anda juga memiliki potensi besar di dunia besar Xuan Huang. Namun, Anda tidak melakukannya dengan baik kali ini. Anda tidak hanya gagal melenyapkan Sekte Yuhua, tetapi Anda juga membiarkan penerus Kaisar Huangquan memperoleh harta karun Dewa Abadi Panu. Anda gagal menyelesaikan rencana untuk menyatukan dunia besar Xuan Huang. Alam atas sangat marah, jadi mereka mengirim saya turun untuk menyampaikan dekrit dan perintah dari alam atas. Saat utusan dunia abadi berbicara, bunga-bunga surgawi murni yang bersinar di tubuhnya menyusut dan semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Banyak orang yang hadir merasakan tekanan mereda. Beberapa master dari alam gua surga dan alam cahaya kosmik hampir roboh ke tanah. Dia telah menahan auranya. Yan Shuitian segera mendongak ke arah utusan dunia abadi dan melihat bahwa dia mengenakan jubah lebar yang terbuat dari bulu-bulu yang tidak dikenal. Dia adalah seorang pria, tetapi wajahnya tertutup oleh topeng perunggu kuno. Topeng perunggu itu diukir menyerupai Raja Langit Malapetaka, dengan wajah hitam dan mata marah, namun tidak ganas, dan wajahnya penuh dengan aura malapetaka kuno, seolah-olah dia adalah penguasa malapetaka langit dan bumi. Melaporkan kepada utusan, dunia agung Xuan Huang sangat kompleks. Bagaimanapun, dulunya ia adalah dunia nomor 1 di antara 3.000 cilio kosmos besar, dan siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih lagi, banyak master bermunculan, masing-masing menghitung rahasia surgawi. Meskipun Sekte Tai kita mendominasi, penyatuan sejati masih merupakan hal yang jauh. Alam atas berharap untuk memahaminya. Tentu saja, turunnya utusan dunia abadi kali ini pasti akan membawa peluang tak terbatas. Kami berharap utusan dunia abadi dapat menjadi garda terdepan, dan Sekte Tai kita, besar maupun kecil, pasti akan mengikuti dari dekat. Tai Huangtian segera berbicara, dengan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Bagi utusan dunia abadi, keinginannya untuk menyelidiki lebih besar daripada rasa hormatnya. Bahkan, ia diam-diam berspekulasi tentang kekuatan utusan dunia abadi, merasa bahwa meskipun ia lebih kuat darinya, ia tidak merasa tak terkalahkan. Paling-paling, ia satu tingkat lebih tinggi darinya. Siapakah orang terkuat di dunia agung Xuan Huangmu saat ini? Utusan dunia abadi itu tampaknya tidak mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Tai Huangtian, dan hanya bertanya begitu saja. Yang mulia abadi Linglong, mantan muridku, tetapi dia mendapatkan pertemuan yang sangat menguntungkan. Dia memasuki perbendaharaan rahasia primordial yang legendaris dan memperoleh beberapa hal dari Taois Hongmeng. Tatapan Tai Huangtian tetap tenang.
Harta karun rahasia purba. Tubuh utusan dunia abadi tampak sedikit bergetar. Di mana letaknya? Mengapa kau tidak mencarinya dan melaporkannya ke alam atas? Kita tidak tahu di mana letaknya, jadi kita tidak bisa melaporkannya ke alam atas. Namun, jika utusan abadi menangkap yang mulia abadi Linglong, kalian bisa memaksanya untuk memberikan informasi itu, kata Tai Sutian dengan hormat. Oh, itu wajar. Utusan dari dunia abadi mengangguk. Namun, untuk melawan musuh eksternal, seseorang harus terlebih dahulu menenangkan musuh internal. Beberapa pengkhianat di dalam sekte Tai juga harus ditangani. Saat ia berbicara, utusan dunia abadi tertawa sinis dan menunjuk ke arah Yan Shuitian. Wanita ini adalah mata-mata. Alam atas telah menerima laporan sejak lama dan menggunakan teknik abadi untuk menyimpulkan dan mengungkap rahasianya. Saat utusan dunia abadi menunjuk dengan jarinya, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba meledak, langsung bermaksud membunuh Yan Shuitian. Namun pada saat itu, sesosok tinggi menjulang berdiri di depan Yan Shuitian. Itu adalah Tai Huangtian. Kekuatan utusan dunia abadi menghantam tubuh Tai Huangtian, menyebabkan Tai Huangtian mundur selangkah, wajahnya langsung pucat, lalu kembali normal. Utusan dunia abadi, tunggu. Yan Shuitian adalah reinkarnasi dewa air kuno dan murid unggul sekte Taiyiku. Bagaimana mungkin dia menjadi mata-mata? Tai Huangtian, beranikah kau menentang perintah dunia abadi? Utusan dunia abadi tampak agak marah, dan nadanya menjadi dingin, seperti badai es yang turun di aula utama. Aku tidak akan berani, tetapi harus ada bukti untuk meyakinkan orang. Hanya dengan begitu aku bisa menanganinya sesuai aturan sekte. Tai Huangtian tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Ini adalah sesuatu yang telah disimpulkan oleh alam atas, lihatlah. Utusan alam abadi bergerak, dan gelombang kekuatan mengangkat sebuah gulungan, mengirimkannya ke tangan Tai Huangtian. Tai Huangtian mengambil gulungan itu, membukanya, dan segera melihat pemandangan dari kedalaman dunia agung Xuan Huang, berkelebat seperti kilat. Pertama, Fang Han dan Yan Shuitian muncul, lalu Kaisar Dewa Kebencian, dan kemudian Kaisar Manusia Pen. Itulah adegan Fang Han, bersama dengan Yan Shuitian, menggunakan pena Kaisar Manusia untuk membunuh Kaisar Dewa Kebencian jauh di bawah tanah. Bahkan dalam adegan itu, kultivasi ganda Yan Shuitian dan Fang Han tampak jelas. Apa yang terjadi antara Fang Han dan Yan Shuitian sebelumnya adalah sebelum Fang Han mempelajari teknik takdir kecil, jadi masih bisa disimpulkan. Justru celah inilah yang langsung menempatkan Yan Shuitian dalam situasi putus asa, dan benar-benar mengekspos dirinya. Retakan. Saat ia memperhatikan, wajah Tai Huangtian memucat, dan ia meremas gulungan itu dengan satu tangan. Ia menoleh dan berkata, Yan Shuitian, sungguh sia-sia sekte Taiyiku telah membinamu begitu banyak. Kau benar-benar mengkhianati sekte Taiyiku, seperti yang dikatakan Yan Chenyu. Tak heran Fang Han berkembang pesat akhir-akhir ini. Kau bahkan memberinya panji pasang surut Kaisar Hitam, memungkinkannya menguasai artefak Dao 5 elemen tingkat atas. Apa yang ingin kau katakan sekarang? Yan Shuitian, kau benar-benar berkhianat. Pemimpin sekte Taiyi, Hun Tian Daois, juga melangkah maju, matanya dipenuhi niat membunuh. Di bawah aura yang menekan, Yan Shuitian berulang kali mundur, hatinya tenggelam ke dasar. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan terungkap dengan cara seperti ini, dan dengan bukti yang secara pribadi disampaikan oleh utusan alam abadi. Jika itu bukti Yan Chenyu, dia bisa membuat banyak alasan, tetapi dengan bukti utusan alam abadi, jika itu tidak benar, maka itu benar. Terlebih lagi, dengan petunjuk-petunjuk ini, masalah ini sekarang dapat disimpulkan. Tunggu, wanita ini masih berharga. Karena dia orang kepercayaan Fang Han, kita bisa menangkapnya, menekannya, lalu memancing Fang Han ke sini. Tai Sutian tiba-tiba melangkah maju. Fang Han sekarang telah memahami teknik Dao yang aneh, kita tidak dapat menyimpulkan keberadaannya, kita juga tidak dapat menemukannya untuk menyergap dan membunuhnya. Namun, menggunakan wanita ini untuk memancingnya ke sini bisa efektif. Kau ingin menangkapku dan memancing Fang Han kemari. Yan Shuitian tiba-tiba meledak, gua batinnya bergetar, seolah akan meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Di depanku, kau pikir kau bisa menghancurkan diri sendiri? Kau bahkan tidak bisa bunuh diri. Utusan alam abadi mencibir, meraih dengan tangannya. Seketika, gelombang hukum abadi menyelimuti Yan Shuitian, dan segel dalam bentuk jimat menyegelnya di dalam. Dia tampak berubah menjadi kristal ember, terbungkus sepenuhnya, dan jatuh ke aula utama. Teknik 5 elemen agung, teknik yin yang agung, 5 binatang suci pengarah, semua hal yang bagus. Tubuhmu sebenarnya mengandung begitu banyak kekuatan ramuan keabadian? Astaga, pil tertinggi leluhur abadi, asal abadi emas. Bahkan di alam abadi, aku tidak bisa mendapatkan ramuan sebaik ini. Sayangnya, kekuatan bahan obat ini masih terakumulasi di dalam tubuhmu. Karena itu, jangan sampai terbuang sia-sia. Aku akan mengekstrak semua kekuatan obat yang terakumulasi dari tubuhmu dan merampas semua kemampuan ilahimu. Utusan alam abadi mengeluarkan sebuah pikiran yang teredam. Dia menunjuk lagi, berniat untuk merampas semua kemampuan ilahi dan kekuatan pengobatan yang telah dikumpulkan Yan Shuitian. Namun, pada saat ini, seluruh istana ilahi abadi tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah serangan utusan alam abadi tidak mengenai tubuh Yan Shuitian, melainkan menyerang seluruh istana ilahi abadi.
Apa yang terjadi? Mengapa tungku ilahi abadi bergetar? Hukum keabadian dari tungku ilahi abadi benar-benar diresapkan ke dalam tubuh wanita ini? Mengapa demikian? Menyerangnya sama saja dengan menyerang tungku ilahi abadi. Tungku ilahi abadi adalah harta karun yang dianugerahkan kepada sekte Tai oleh alam atas. Mengapa ia berpihak pada wanita ini? Utusan alam abadi mengirimkan pikiran ilahi yang kuat, yang ditransmisikan ke dalam pikiran Tai Huangtian, Tai Sutian, Tai Hetian, dan Tai Huntian, membangkitkan gelombang badai. Mari kita singkirkan wanita ini dulu. Tunggu kau, utusan alam abadi, untuk berkomunikasi dengan roh artefak dari tungku ilahi abadi. Pasti ada alasan mengapa tungku ilahi abadi mengirimkan hukum keabadian ke dalam tubuhnya. Itu adalah artefak abadi dan sudah dapat mengoperasikan rahasia surgawi. Tai Huangtian berkata dingin, sampaikan perintahku, sebarkan berita ini ke mana-mana. Katakan bahwa Yan Shuitian bersekongkol dengan Fang Han dan sekarang telah ditemukan dan ditumpas di negeri kejahatan ekstrim. Kemudian, pancing Fang Han ke sana. Kita akan menyergap dan benar-benar membunuh bocah itu. Tapi, jika kita menyebarkannya seperti ini, apakah itu akan memengaruhi reputasi sekte Tai-ku? Tanya Tai Sutian, bagaimana jika Fang Han tidak datang? Ini jelas sebuah konspirasi melawannya. Akankah dia datang? Dia akan datang. Tubuh Tai Huangtian bergeser, tulang-tulangnya berderak. Kali ini, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhnya. Aku tidak akan menahan apapun. Selain itu, utusan alam abadi, tolong ikut denganku. Fang Han adalah hal sekunder, kuncinya adalah menghadapi yang mulia abadi Linglong. Kita perlu mendiskusikannya untuk memastikan keberhasilan yang sempurna. Saat dia berbicara, kristal penyegel raksasa Yan Shuitian juga dikirim jauh ke dalam istana ilahi abadi, dan sepenuhnya ditekan. Yang mulia abadi 9 tripod, tempat yang akan kita tuju kali ini sepertinya agak jauh? Bukankah markas pavilion 9 tripod berada di sekitar dunia agung Xuan Huang? Di hamparan angkasa berbintang yang luas, Fang Han dan 9 dewa abadi berkaki 3 terus terbang, keduanya adalah ahli yang tak tertandingi. Dalam sekejap, mereka melesat melewati ribuan planet, dan bintang serta planet yang tak terhitung jumlahnya terus menjauh di bawah mereka. Tentu saja, markas besar pavilion 9 tripodku berada di dunia kultivasi agung. Saat dewa abadi 9 tripod terbang, awalnya ia berpikir bisa melepaskan diri dari Fang Han, tetapi ia mendapati bahwa gerakan kaki Fang Han, yang bergerak menembus kehampaan, mampu mengimbanginya dengan ketat. Ia tak bisa menahan rasa terkejutnya, takjub dengan kekuatan Fang Han. Sepertinya aku masih meremehkan pemuda ini, yang bagaikan matahari siang di dunia besar Xuan Huang. Sekarang dia benar-benar telah mencapai tingkat kematangan penuh. Meskipun dia tidak dianggap sebagai tokoh tingkat atas di antara 3.000 dunia besar, dengan tingkat kultivasi seperti ini, menjadi tokoh tingkat atas sejati hanyalah masalah waktu. 9 dewa abadi berkaki 3 merenung, seolah-olah dia melihat bintang yang bersinar perlahan naik ke langit, siap menjadi bintang raksasa yang menyilaukan. Dunia kultivasi agung? Aku pernah mendengar tentang dunia agung ini dari berbagai dunia di istana bintang tanpa batas. Konon, dunia agung ini adalah tempat terbaik bagi para kultivator dari seluruh alam semesta untuk berdagang. Para ahli dari 3.000 dunia agung, dan bahkan beberapa ahli yang menyendiri, berdagang di dunia agung ini. Hati Fang Han tiba-tiba bergetar ketika mendengar nama ini. Dunia budidaya yang agung. Itu adalah pusat perdagangan yang sangat besar. Benar sekali, ini adalah dunia agung kultivasi. Bayangkan, sebuah dunia agung yang sepenuhnya didedikasikan untuk perdagangan, dengan para kultivator dari seluruh surga dan berbagai dunia datang ke pasar ini untuk berdagang, membeli apa yang mereka butuhkan dan menjual harta karun yang telah mereka peroleh. Betapa spektakulernya itu? Di pasar ini, selama Anda memiliki cukup pil yang murni, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Terlebih lagi, jika Anda berpengetahuan luas, Anda bahkan dapat menemukan harta karun yang menakjubkan, gulungan kuno, dan warisan para dewa abadi hanya dengan sedikit pil. Bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk memurnikan 8 bagian Buddha sangat banyak, tetapi dapat dengan mudah dibeli di dunia agung kultivasi. Selain itu, informasi apapun yang perlu Anda tanyakan, bahkan beberapa rumor rahasia dari dunia abadi, Anda dapat menemukannya di sini, asalkan Anda dapat membayar cukup pil. 9 dewa abadi tripod tiba-tiba berhenti di tengah penerbangan, menuju ke hamparan bintang yang luas dan rapat di kejauhan, di mana sesosok hantu dunia agung yang kolosal muncul. Dunia agung pengembangan? Fang Han diam-diam mengangguk. Dia sekarang telah memperoleh kunci dewa terpencil, dengan ribuan triliun, hampir 10 triliun, pil yang murni. Ini adalah kekayaan yang bahkan para immortal pun tidak dapat miliki. Selain konsumsinya sendiri, ada surplus yang sangat besar. Tidak menggunakannya untuk ditukar dengan hal-hal yang berguna akan menjadi sia-sia. Jika segel kekaisaran Kaisar Dao tertinggi, segel semua makhluk hidup, dapat memiliki roh dan digerakkan oleh pil yang murni milikku, kekuatannya akan jauh lebih dahsyat daripada diagram mata air kuning. Fang Han merenung.
Tepat saat itu, di jari kelingking kanannya, sebuah cincin giok tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi? Cincin ini adalah jimat yang kumurnikan dengan teknik manipulasi takdir kecil, dan jimat lain ditanamkan ke dalam tubuh Yan Shutian, sehingga dia bisa melaporkan situasi sekte agung kepadaku kapan saja, memberitahuku apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, mengapa tiba-tiba rusak? Pasti ada sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi. Kejutan ini bukanlah hal sepele. Jantung Fang Han langsung berdebar kencang, dan pikirannya yang biasanya teliti menjadi kacau. Pada saat itu juga, tanpa ragu ia menggunakan teknik manipulasi takdir kecil, dan gelombang kekuatan spiritual segera mengalir ke gua surganya. Fang Han, seorang utusan abadi telah turun. Aku telah terungkap dan sekarang ditekan. Hati-hati. Yan Chenyu, sama sekali. Jangan selamatkan aku. Mereka ingin membunuhmu. Aku dilindungi oleh tungku ilahi abadi, untuk sementara hanya ditekan, aku baik-baik saja. Kekuatan spiritual ini muncul dan menghilang secara berkala, tetapi selalu jelas, dan menunjukkan kemauan yang teguh. Apa? Utusan abadi? Kenapa ini bisa terjadi? Utusan abadi benar-benar ikut campur dalam masalah ini. Apakah pertumbuhanku benar-benar membuat dunia abadi khawatir, ataukah identitas Fang Qingsui akhirnya menarik perhatian dunia abadi? Tidak, aku harus pergi menyelamatkan Yan Shutian. Hati Fang Han hampir seketika diliputi dorongan untuk bergegas ke sekte agung dan menyelamatkan Yan Shutian. Namun, ia dengan paksa menekan dorongan itu dengan akal sehat. Tidak, tidak. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat, pergi ke sekte agung juga sama saja dengan mencari kematian. Dan itu kematian seketika. Belum lagi aku bukan tandingan Kaisar Tai, ada juga utusan abadi itu. Mereka bisa membunuhku seketika. Fang Han jelas memahami kekuatannya sendiri dan tahu bahwa jika dia bertindak impulsif sekarang, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yan Shutian, tetapi dirinya sendiri akan terkutuk selamanya. Jika kuas Kaisar manusia ada di sini, itu akan sangat bagus, tetapi sayangnya, kuas Kaisar manusia pergi mencari pecahan artefak ilahi penciptaan. Terlebih lagi, bahkan jika kuas Kaisar manusia memasuki jebakan sekte agung, itu hanya akan mencari kematian. Selain itu, aku sudah menggunakan teknik manipulasi takdir kecil untuk menyembunyikan aura Yan Shutian, jadi seharusnya tidak ada yang bisa menyimpulkan hubungannya denganku. Kuas Kaisar manusia mengatakan bahwa bahkan para immortal pun mungkin tidak bisa menyimpulkannya. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Benar, benar. Itu karena Yan Shutian dan aku belum mempelajari teknik manipulasi takdir kecil sebelumnya, jadi akan mudah untuk menyimpulkannya. Ribuan pikiran berkelebat di benak Fang Han, dan satu rencana demi satu muncul, hanya untuk kemudian ditolak. Fang Han merasa kebijaksanaannya diuji hingga batasnya, namun ia tetap tidak dapat menemukan rencana yang baik untuk menyelamatkan Yan Shutian. Kekuatan, kekuatan! Aku butuh kekuatan yang cukup. Meskipun aku telah mencapai alam penciptaan, aku masih kekurangan kekuatan. Saat ini, Fang Han sangat merasakan kekurangan kekuatannya. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan alam dan kekuatan jelas bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Kultivasinya saat ini telah mencapai titik buntu baru, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditingkatkan dengan kultivasi menyendiri dalam waktu lama dan mengonsumsi pil. Sekarang, mencapai alam surgawi, tingkat ke-6 dari keabadian, sangatlah sulit. Lagi pula, bahkan jika dia mencapai alam surgawi, dia tidak akan mampu menyelamatkan Yan Shutian. Teman kecilku, apa yang sedang kau pikirkan? Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi? Saat Fang Han terkejut, cincin giok di jarinya meledak. Hal ini juga menarik perhatian Dewa Abadi 9 Tripod. Betapa tajamnya penglihatan ahli ini, dia langsung tahu bahwa sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi pada Fang Han. Tatapannya sedikit bergeser, dan dia segera bertanya. Dari masalah ini, dia langsung merasakan peluang bisnis. Mungkin dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Oh, tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Fang Han menenangkan diri, menyembunyikan semua dorongan hatinya. Dia telah berlatih keras selama 4.000 tahun di diagram mata air kuning, dan pikirannya teguh dan luar biasa. Mari kita pergi ke dunia kultivasi agung terlebih dahulu untuk membahas urusan bisnis. Aku akan menukar teknik pemurnian artefak agung dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 8 bagian Buddha, dan kemudian memurnikan semua 8 bagian Buddha menjadi artefak Dao tingkat tinggi. Fang Han kini memikirkan segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatan dan ranahnya. Metode terbaik saat ini adalah memurnikan ke-8 bagian Buddha menjadi artefak Dao tingkat tinggi, lalu memanggil aura primordial naga leluhur kehancuran agung dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Ini mungkin akan memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya. Pikirkan semua cara yang mungkin untuk meningkatkan kultivasiku. Semuanya harus tentang meningkatkan kultivasiku, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Bahkan jika itu berarti mengorbankan umurku, aku tidak akan ragu. Benar, dulu, kakak senior Qingsui menggunakan teknik manipulasi takdir kecil,
menghabiskan umurnya untuk memadatkan kemampuan ilahi. Ia hanya memiliki sisa umur beberapa tahun. Umurku saat ini adalah 490.000 tahun. Mengorbankan ratusan ribu tahun untuk kemampuan ilahi bukanlah hal yang aneh. Fang Han berpikir dengan panik. Sahabat kecilku, sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi. Sikapmu tampak sedikit cemas, dan kau sepertinya ingin meningkatkan kekuatanmu. Namun, meskipun teknik pemurnian artefak agung sangat berharga, mustahil untuk menukarkannya dengan semua harta karun yang dibutuhkan untuk memurnikan 8 bagian Buddha. Kau harus tahu bahwa agar 8 bagian Buddha dapat berkembang menjadi artefak Dao tingkat tinggi, mereka harus mengandung tanduk naga biru, darah kaisar naga, air liur naga terpencil, dan harta karun berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing harta karun berharga ini tidak kurang berharganya daripada teknik pemurnian artefak agung. 9 dewa abadi berkaki 3 tersenyum saat dia terbang menuju dunia kultivasi agung. Begitukah? Fang Han tahu bahwa dewa abadi 9 tripod mungkin akan memerasnya. Pendiri Paviliun 9 Tripod adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia mencibir dalam hati, tidak peduli betapa sulitnya kau, aku tetap akan melawanmu. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, membuatmu bekerja untukku, dan bahkan membuatmu menjadi bidak catur bagiku. Demi Yan Shutian, aku tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya lagi. Ruang tak terhitung terbentang di antara tubuh mereka, dan ribuan kehampaan memadat menjadi satu langkah. Fang Han dan 9 dewa abadi Tripod terus melangkah, mengambil ratusan juta langkah dalam setengah jam, setiap langkah membentang 10.000 mil. Dunia agung kultivasi terbentang tepat di depan mata mereka. Dunia agung ini berbeda dari dunia agung tanpa batas, dunia agung Xuan Huang, dan kuburan kiamat. Di luar, tidak ada kekusutan angin kencang, dan bahkan tidak ada halangan dari kekuatan apapun. Tampaknya ini adalah dunia agung yang sepenuhnya terbuka. Fang Han menatap langit berbintang dan bahkan dapat melihat susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya yang dipasang di berbagai planet di luar dunia kultivasi agung. Di setiap planet, para kultivator tinggal, bepergian bolak-balik melalui susunan teleportasi, memancar keluar ke medan bintang yang jauh dan tak dikenal. Sekilas pandang menunjukkan bahwa susunan teleportasi di ribuan planet itu selalu didatangi para kultivator. Para kultivator ini, sebagian berada di alam kemampuan ilahi, sebagian lagi di alam panjang umur, semuanya membawa pil dan harta karun mereka sendiri, menuju dunia kultivasi agung untuk berdagang. Mereka berdesakan, seperti semut. Dan para kultivator dari dunia agung kultivasi juga terus bermunculan, melakukan perjalanan melalui berbagai susunan teleportasi ke medan bintang lainnya. Setiap saat, miliaran kultivator tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar, dan volume pil yang dipertukarkan tidak terukur. Sungguh spektakuler. Sungguh luas. Meskipun pikiran Fang Han dipenuhi dengan masalah Yan Shutian, terus memikirkan cara untuk menyelamatkannya, dia tetap terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Di dunia kultivasi yang agung, terdapat banyak sekali asosiasi pedagang. Kekuatan beberapa asosiasi ini bahkan melampaui Istana Bintang Tanpa Batas dan Sekte Ilahi Zuman, belum lagi sekte-sekte seperti Sekte Persatuan Agung. Asosiasi pedagang Paviliun 9 Tripod kita bahkan tidak termasuk dalam 100 besar. Dari sini, Anda dapat membayangkan betapa banyaknya asosiasi pedagang yang kuat di dunia kultivasi yang agung. 9 dewa abadi berkaki 3 tersenyum tipis, sambil menunjuk ke dunia kultivasi agung yang jauh. Begitukah? Itu benar-benar mencengangkan. Aliansi pedagang yang kuat seperti Paviliun 9 Tripod bahkan tidak bisa masuk ke dalam 100 besar. Fang Han diam-diam terkejut, tetapi juga merasakan sedikit kegembiraan. Dengan begitu banyak kekuatan rumit yang berbisnis, memiliki kekayaan yang sangat besar akan memungkinkannya untuk berkembang dan mungkin menyusun rencana untuk menyatukan kekuatan dan menyelamatkan Yan Shutian secepat mungkin. Ayo pergi. Setelah kita sampai di markas Paviliun 9 Tripod, kita bisa membahas bisnis ini secara detail. Aku juga ingin melihat seberapa kuat aura esensi naga purba yang dipanggil ketika ke-8 divisi Pagoda 8 Buddha dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat tinggi dan diintegrasikan ke dalam tubuhmu. Dengan lambaian tangan Dewa Abadi 9 Tripod, bayangan 9 tripod besar muncul di sekeliling tubuhnya. Ke-9 tripod itu kemudian berputar, menukik ke bawah, dan langsung lenyap. Fang Han tentu saja mengikuti dari dekat. Beberapa tokoh di alam rahasia kemampuan ilahi perlu menggunakan susunan teleportasi planet untuk mencapai dunia kultivasi agung, tetapi bagi individu seperti Fang Han dan 9 Dewa Abadi berkaki 3, hanya dengan satu gerakan saja sudah cukup untuk melintasi ribuan planet dan menjelajahi alam semesta. Jarak yang begitu pendek bukanlah apa-apa bagi mereka. Dalam sekejap, keduanya mendarat di dunia kultivasi agung. Fang Han merasa bahwa dunia agung ini lebih besar daripada dunia agung kuning mendalam dan dunia agung tanpa batas, dan berbagai ruang yang dikandungnya jauh lebih kompleks. Kota-kota berdiri tegak di daratan, beberapa dilindungi oleh perisai cahaya yang kuat. Kota-kota raksasa juga melayang di langit, pemandangan kemakmuran yang sempurna,
tidak seperti kehancuran dunia agung lainnya. Bahkan di dunia agung tanpa batas, selain area pusat tempat istana bintang tanpa batas berada, yang ramai, area lain tetap tandus dan tak berpenghuni, dengan hutan purba. Dunia kuning agung yang mendalam, tentu saja, berisi tempat-tempat misterius yang tak terhitung jumlahnya, wilayah hutan belantara kuno, dan berbagai zona terlarang kehampaan. Namun, di dunia kultivasi yang agung, terdapat kota dan pasar di mana-mana. Dengan mata Fang Han, dia dapat melihat menembus jarak miliaran mil dan dengan santai mengamati, melihat pasar, transaksi, dan kultivator yang datang dan pergi di mana-mana. Volume transaksi harian di seluruh dunia budidaya yang agung mungkin merupakan angka yang sangat mencengangkan. Fang Han benar-benar tercengang. Ini adalah markas besar Paviliun 9 Tripod kami, kota 9 Tripod. Luasnya mencakup 9 juta li. Setiap juta li adalah sebuah kota. Ruangannya masih agak kecil, dan volume transaksi harian tidak mencukupi. Jika Anda tertarik, saya dapat mengajak Anda berkeliling kota 9 Tripod. Tempat pendaratan Fang Han dan Dewa Abadi 9 Tripod adalah 9 kota yang dibangun di atas tanah. Setiap kota mencakup 1 juta li, dilindungi oleh perisai cahaya yang sangat besar, dengan banyak murid yang berpatroli di luar perisai, mengumpulkan biaya dari para kultivator yang datang untuk berdagang. Baiklah. Fang Han mengangguk. Pada saat ini, pikirannya menjadi benar-benar tenang. Dia tahu bahwa hanya dalam ketenangan total kebijaksanaan dapat muncul. Untuk menghindari gangguan keamanan pasar, Dewa Abadi 9 Tripod dan Fang Han menyembunyikan wujud asli mereka, menyamar sebagai kultivator biasa, dan memasuki kota Paviliun 9 Tripod, membayar biaya 100 pil yang murni kepada murid penjaga. Setelah memasuki kota, mereka memang melihat deretan toko, seperti pasar di dunia sekuler, yang tersusun menurut berbagai rencana, membentuk serangkaian formasi. Di dalam toko-toko itu, berbagai harta karun dipajang, ramuan, artefak spiritual, artefak harta karun, berbagai material, jimat, dan bahkan inti emas yang disegel di dalam beberapa batu kristal. Benar sekali, mereka adalah inti emas para kultivator. Barang-barang itu sebenarnya dijual dan diperdagangkan. Ini adalah penjualan terang-terangan kemampuan ilahi, sesuatu yang tak terbayangkan di dunia besar kuning yang mendalam. Fang Han juga melihat bahwa di beberapa toko, selain menjual inti emas, artefak Dao juga dipajang secara terbuka. Artefak Dao kelas rendah hanya tergantung di toko-toko, tanpa takut dirampok. Meskipun itu artefak Dao kelas rendah, memajangnya secara terang-terangan seperti itu sama seperti anak kecil berumur 3 tahun membawa emas di pasar yang ramai. Tidakkah mereka takut para ahli datang untuk merebutnya? Fang Han menunjuk ke sebuah toko dan bertanya. Di toko itu, penjualnya adalah seorang kultivator inti emas, dan di depannya, pembelinya sebenarnya adalah raksasa kuno, seorang ahli kuat di tahap pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian 1000. Kultivator inti emas ini mengeluarkan pedang terbang artefak Dao tingkat rendah dan menyerahkannya kepada raksasa itu, membiarkannya memeriksanya, memainkannya, dan memahami karakteristiknya, sambil menjelaskan dengan penuh semangat. Lihatlah pedang terbang ini, yang disebut pedang roh angin 7 pembunuh. Pedang ini disempurnakan setelah roh raksasa angin, yang telah mencapai tahap ke-10 kemampuan ilahi, ditangkap dan disegel di dalam pedang, kemudian ditempa selama 1000 tahun dengan Ki Gangsea 9 langit. Kekuatannya sangat besar. Ini adalah salah satu harta paling berharga di toko kami, hanya 3 juta pil yang murni. Benar-benar nilai yang sangat bagus. Kultivator inti emas itu tidak takut raksasa kuno itu akan mengambilnya dan merebutnya. Raksasa kuno itu memang tidak merebutnya, melainkan menawar, 3 juta pil yang murni, butuh lebih dari 1000 tahun untuk mengumpulkannya. Terlalu mahal. Satu harga, 2 juta. Kalau begitu, saya akan membelinya. Baiklah, Tuan Tua, sebaiknya kau pergi mencari tempat lain. Kultivator inti emas itu menggelengkan kepalanya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia segera mengusir raksasa itu, yang membuat Fang Han tercengang. Seorang kultivator inti emas biasa begitu sombong di depan raksasa kuno. Apakah ini tampak tidak dapat dipercaya? Dunia kultivasi agung memang seperti ini, ia memiliki tatanan yang sangat baik. Dahulu kala, 100.000 tahun yang lalu, dunia ini sangat kacau, tetapi sekarang, semua asosiasi pedagang telah membentuk aliansi dan mendirikan tim penegak hukum gabungan. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan segera ditindak, menjaga ketertiban mutlak dunia kultivasi agung. Jika orang itu tadi berani bertindak, dapat dipastikan dia tidak akan hidup lebih dari 10 napas. 9 Dewa Abadi berkaki 3 menjelaskan kepada Fang Han. Bagaimana jika seseorang di alam raja dunia, alam lubang kekacauan, atau bahkan tingkat dewa kekosongan atau dewa sejati datang ke sini untuk membuat masalah? Tanya Fang Han. Itu bisa menimbulkan masalah yang cukup besar, tetapi masih bisa ditekan. Tokoh alam raja dunia pasti akan mati. Tokoh alam lubang kekacauan memiliki peluang 90% untuk mati. Dewa Fei dan dewa sejati mungkin tidak akan mati, tetapi mereka harus membayar harga yang mahal.
Selain itu, setiap makhluk yang telah berkultivasi hingga tingkat Dewa Fade atau Dewa Sejati memiliki status di mana-mana dan tidak akan datang ke dunia kultivasi agung untuk menimbulkan masalah. Anda harus tahu bahwa dunia kultivasi agung melibatkan kepentingan banyak orang. Bahkan di antara 10 dunia besar teratas, banyak keluarga kuno telah mendirikan asosiasi pedagang di sini. 9 Dewa Abadi Tripod membimbing Fang Han, menjelaskan sambil mereka berkeliling. Di sini, selama kamu memiliki cukup ramuan, kamu bisa membeli dan menikmati apa saja. Bahkan jika kamu ingin makan daging naga, itu bukan hal yang mustahil. Di kejauhan, ada sebuah kota bernama Kota 8 Divisi, yang dibuka oleh Asosiasi Pedagang 8 Divisi, di mana kamu dapat menikmati sup daging naga dan jamuan makan daging naga yang mewah. Kamu bahkan bisa makan daging berbagai binatang suci, meskipun tentu saja, harganya juga sangat mahal. Kesenangan apa lagi yang ada? Fang Han juga merasa sedikit terharu. Selain itu, kau juga bisa berlatih dan menikmati kebersamaan dengan kultivator wanita di tingkat raksasa kuno. Nada suara Dewa Abadi 9 Tripod tiba-tiba menjadi menggoda. Di dunia kultivasi agung, di sebuah asosiasi pedagang bernama Lembah Bahagia, selama kau membawa cukup ramuan dan masuk, kau akan merasakan kenikmatan seperti Kaisar Langit. Bahkan kultivator tingkat inti emas pun dapat menikmati kelembutan para wanita cantik di tingkat alam rahasia panjang umur. Bahkan ada yang seperti itu? Fang Han mengerutkan kening. Kompleksitas dunia kultivasi yang agung melampaui apapun yang pernah dia bayangkan. Ini bukan apa-apa. Bahkan para immortal pun memiliki iblis batin, iblis emosi, dan keinginan yang perlu dilepaskan. Beberapa ahli memasuki kultivasi terpencil, terkadang selama puluhan ribu tahun, tanpa menyadari bahwa iblis batin secara halus menyerang, akhirnya menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan menjadi mesin pembunuh. Jika mereka dapat segera melepaskan keinginan mereka melalui kultivasi ganda, mereka dapat menyelesaikan ini. Suara Dewa Abadi 9 Tripod menjadi agak dingin. Mari kita bahas bahan-bahan untuk Pagoda 8 Buddha, kata Fang Han. Memang, aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku. Pagoda 8 Buddha adalah harta magis kelahiranku. Jika berhasil dimurnikan dan menyatu dengan aura tubuhku, pasti akan mengalami peningkatan kualitas. Aku sudah mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan agar Pagoda 8 Buddha berubah menjadi artefak Dao tingkat tinggi. Mohon, Yang Mulia Dewa 9 Tripod, bantu aku mengumpulkannya. Harganya tentu saja bisa dinegosiasikan. Adapun seni pemurnian harta karun agung, apa yang Mulia Dewa usulkan sebagai imbalannya? Sambil berbicara, dia melemparkan selembar kertas yang dipenuhi berbagai macam bahan langka, berjumlah lebih dari 1000 jenis, dan menyebutkan jumlah yang dibutuhkan dalam jin. Yang Mulia Abadi 9 Tripod memeriksanya dengan saksama, kadang mengangguk dan kadang menggelengkan kepala, sampai selesai membacanya. Kemudian dia berkata, bahan-bahan ini terlalu berharga. Meskipun pavilion 9 Tripodku memiliki sebagian, itu hanya sekitar 1%. Beberapa bahan ini, bahkan belum pernah kudengar, seperti kristal 1000 prisma ini, tampaknya itu adalah zat yang hanya ditemukan di alam abadi. Apakah Anda membutuhkan bahan-bahan ini untuk memurnikan Pagoda 8 Buddha? Tentu saja. Fang Han sebenarnya telah mencampurkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 33 harta karun tertinggi surga dengan bahan-bahan untuk Pagoda 8 Buddha, sehingga membingungkan 9 Dewa Abadi berkaki 3. Fang Han telah dengan tekun berlatih seni pemurnian harta karun agung dan mendiskusikannya dengan para ahli seperti kuas kaisar manusia. Dia memutuskan untuk memurnikan sendiri harta karun magis kelahiran yang dahsyat, menggabungkan 33 harta karun tertinggi surga dan Pagoda 8 Buddha untuk membentuk artefak tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah ide yang gila dan megah. Dia juga ingin meningkatkan ke-33 harta karun tertinggi menjadi artefak Dao tingkat tinggi, yang kemudian akan menghasilkan transformasi luar biasa. Hal itu bahkan mungkin memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan kehendak makhluk yang lebih kuat daripada naga leluhur primordial, menambahkan kekuatan mereka ke tubuhnya, dan lebih jauh memajukan kultivasinya. Lalu, aku ingin tahu apakah 9 Dewa Abadi Tripod dapat mengumpulkannya? Ramuan bukanlah masalah bagiku, Fang Han tersenyum. Selain itu, aku juga ingin mendapatkan beberapa artefak Dao tingkat tinggi untuk bawahanku. Banyak iblis langit di Pagoda 8 Buddha, dan bahkan bawahan kepercayaannya seperti Raja Black Kuyet, kekurangan harta. Para iblis langit itu juga membutuhkan harta, jadi dia harus mendapatkan sejumlah harta untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Membeli sejumlah artefak Dao tingkat tinggi, Dewa Abadi 9 Kuali terkejut. Artefak Dao tingkat tinggi sangat sulit dimurnikan. Bahkan di dunia kultivasi, volume transaksi pasar secara keseluruhan tidak terlalu tinggi. Setiap artefak sangat berharga, bahkan lebih mahal daripada memurnikannya sendiri. Namun, jika Anda tertarik, Pavilion 9 Kuali saya memiliki beberapa artefak Dao tingkat tinggi yang dapat saya jual kepada Anda. Begitukah? Coba saya lihat, kata Fang Han dengan santai. Ayo pergi.
Dewa Abadi 9 Kuali tak berkata apa-apa lagi, langsung membawa Fang Han ke ruang terdistorsi di tengah kota besar. Guru telah kembali. Begitu Dewa Abadi 9 Kuali memasuki ruang yang terdistorsi itu, beberapa suara terdengar. Mereka sebenarnya adalah 3 pendekar di alam tubuh abadi. 2 wanita dan 1 pria, wanita itu cantik dan anggun, pria itu tampan dan gagah, semuanya mengarahkan pandangan mereka ke arah Fang Han. Ini adalah tamu terhormat yang saya undang, Fang Han, talenta baru terbaik dari dunia Xuan Huang Agung. Dia hadir hari ini untuk melakukan kesepakatan bisnis besar dengan Paviliun 9 Kuali saya. Fang Han, bagaimana pendapatmu tentang ketiga muridku ini? Dewa Abadi 9 Kuali memperkenalkan, ketiga murid ini adalah orang kepercayaan saya. Bisnis Paviliun 9 Kuali pada dasarnya ditangani oleh mereka sekarang. Daftar yang Anda berikan, saya perlu mencari dan mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan. Anda dapat menunggu di sini dan melihat apa yang dimiliki Paviliun 9 Kuali kami yang layak dibeli. Tentu saja, mengenai seni pemurnian artefak agung, apa yang Anda rencanakan untuk ditukarkan? Kalian bertiga, bukalah brankas harta karun Paviliun 9 Kuali milikku dan biarkan Fang Han melihat-lihat. Dia bisa memilih apapun yang dia mau. Aku akan kembali dalam 3 jam. Tubuh Dewa Abadi 9 Kuali bergerak, menghilang dari pandangan dan bergegas pergi, tampaknya ke tempat lain untuk mencari harta karun yang ada dalam daftar yang diberikan Fang Han. Dia sangat ingin menyelesaikan kesepakatan bisnis ini, karena dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar. Baguslah. Aku tidak familiar dengan dunia kultivasi. Jika aku gegabah membeli dan menjual, itu pasti akan menarik banyak tatapan iri. Lebih baik meminta Yang Mulia Abadi 9 Kuali, seorang ahli lokal, untuk memperkenalkan aku, pikir Fang Han dalam hati. Saudara Taois Fang Han, guru telah memberitahu kami. Silakan lihat dulu beberapa artefak Dao tingkat tinggi di Paviliun 9 Kuali kami. Ketiga pria dan wanita yang telah mencapai alam tubuh abadi bersikap sopan kepada Fang Han. Sambil berbicara, mereka memimpin jalan menuju sebuah ruang harta karun besar yang terbuat dari batu. Ketiganya mengeluarkan kunci, mencocokkannya, lalu memasukkannya ke pintu batu ruang harta karun tersebut. Dengan bunyi klik, pintu ruang harta karun terbuka. Di dalam, cahaya kristal berkilauan, dan ada 3 harta karun yang berterbangan, seolah mencoba melepaskan diri dan melarikan diri. Ketiga benda ini semuanya merupakan artefak Dao kelas tinggi. Salah satunya adalah pedang panjang bercahaya kristal dengan pola hitam di bilahnya, memancarkan gelombang energi jahat. Jelas itu adalah artefak iblis. Yang lainnya adalah manik sarira dan tikar meditasi berbentuk teratai. Saudara Taois Fang Han, ketiga artefak Dao tingkat tinggi ini adalah inventaris Paviliun 9 Kuali kami, pedang iblis kuno, manik 9 aliran, dan platform teratai tingkat 7. Artefak-artefak ini masing-masing berasal dari jalur iblis, abadi, dan Buddha. Namun, artefak-artefak ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Jika Anda ingin membelinya, Anda perlu menaklukkan roh artefak mereka untuk mengendalikannya. Jika tidak, kami tidak berdaya, kata ketiga murid dari Yang Mulia Abadi 9 Kuali. Meskipun mungkin merupakan harta karun yang bagus, namun kualitasnya lebih rendah dibandingkan artefak Dao kelas tinggi lainnya, jauh dari sebanding dengan harta karun kuno seperti pedang petir kekacauan agung, jimat listrik abadi, atau panji perang berdarah besi. Namun, itu sudah cukup. Artefak-artefak ini dapat digunakan oleh murid perempuan dari perkumpulan Jialan untuk pelatihan dan membangun formasi besar. Meskipun Fang Han tidak puas dengan kualitas ketiga artefak Dao kelas tinggi ini, karena tidak dapat dibandingkan dengan harta karun kuno yang disempurnakan melalui berbagai percobaan oleh para kultivator kuno, artefak-artefak ini sudah cukup untuk digunakan oleh para bangsawan biasa. Secara total, berapa banyak ramuan yang dibutuhkan oleh ketiga harta karun ini? Setiap artefak Dao tingkat tinggi, pada lelang kultivasi tahunan, dihargai sekitar 10 miliar hingga 50 miliar eliksir yang murni. Jadi, untuk ketiga artefak Dao tingkat tinggi ini, jika rekan Taois menginginkan semuanya, 100 miliar eliksir sudah cukup. Ketiga murid itu berdiskusi lalu berkata, bukankah itu terlalu mahal? Mata Fang Han berbinar. Ketiga artefak Dao tingkat tinggi ini bukanlah artefak kuno, usianya belum cukup lama. Jelas sekali artefak-artefak ini dimurnikan dalam beberapa ribu tahun terakhir. Roh artefaknya belum mengumpulkan kekuatan yang cukup. Paling banyak, nilainya antara 10 miliar dan 20 miliar. Jadi, untuk ketiga artefak ini, 300 miliar, aku akan mengambil semuanya. 100 miliar ramuan, itu tidak mungkin. Meskipun Fang Han memiliki banyak ramuan sekarang, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. 100 miliar ramuan dapat mengaktifkan roda reinkarnasi sekali, yang dapat melindungi hidupnya di saat-saat kritis. Saudara Taois, 300 miliar terlalu sedikit. Bagaimana kalau begini, 50 miliar, harga tetap. Ketiga pria dan wanita itu kembali bertukar pandang, seolah berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Ini bukan masalah kecil. Saya masih punya kesepakatan bisnis besar yang harus dilakukan dengan Dewa Abadi 9 Kuali, yang akan melibatkan triliunan ramuan. Jika Anda tidak memberikan konsesi dalam masalah kecil ini, maka bisnis di masa depan akan sulit dibicarakan. Saya akan pergi dulu dan mencari tempat lain.
Saat dia berbicara, tubuh Fang Han bergerak, hendak menghilang. Tunggu, murid laki-laki dengan kultivasi tubuh abadi segera menghentikan Fang Han. 300 miliar, 300 miliar. Rekan Taois, tidak perlu mengubah ekspresimu seperti itu, urusan bisnis dibahas perlahan. Adik junior Rong, seduh secangkir teh abadi kabut awan 5 warna untuk rekan Taois Fang Han. Tidak perlu, karena harganya sudah disepakati, itu bagus. Aku akan mengambil ketiga harta karun ini dulu. Fang Han melambaikan tangannya, kelima jarinya menggenggam. Seketika, aura penciptaan yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung memasuki ketiga artefak Dao tingkat tinggi tersebut. Seketika itu juga, ketiga artefak Dao tingkat tinggi ini memancarkan aura yang bergetar, beterbangan kemana-mana, dan roh artefak mereka terbang keluar, dengan rakus menyerap aura penciptaan. Cahaya Buddha bersinar, kekuatan ilahi pemberi keinginan, keselamatan universal, semua berlindung. Fang Han memanfaatkan kesempatan ini, tubuhnya bergerak, dan cahaya Zen keselamatan universal agung terbang keluar, menyelimuti ketiga artefak Dao tingkat tinggi. Roh-roh artefak di dalamnya segera menjerit melengking, lalu secara bertahap berubah menjadi damai dan terbang ke sisi Fang Han, memasuki tubuhnya. Su Yuer, Ye Yu, Lan Bei, kalian bertiga telah berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, tetapi masih sulit untuk maju ke tubuh abadi. Ambil 3 artefak Dao tingkat tinggi ini, cepatlah memurnikannya, dan satukan kehendak kalian ke dalamnya. Kendalikan mereka dengan seni pemurnian artefak agung. Tokoh-tokoh penting di dalam 8 pagoda Buddha semuanya telah menguasai seni pemurnian artefak agung, dan mereka sangat terampil dalam memurnikan harta karun magis. Kini, pagoda ini jelas telah menjadi dunia kecil, dan energi vital 5 elemen di dalamnya telah mulai berevolusi menjadi bentuk-bentuk dasar langit dan bumi, gunung, dan sungai. Inilah efek dari Ki penciptaan, tetapi masih berjarak 108.000 mil dari dunia nyata. Terdapat 1,8 miliar iblis surgawi di dalamnya, jumlah yang sangat besar, namun mereka dikelola dengan tertib oleh banyak ahli yang terus berlatih dalam formasi besar. Pada saat itu, di dalam 8 pagoda Buddha, berbagai formasi besar yang dipraktikkan oleh banyak iblis langit dan raja iblis langit sangat beragam, tetapi semuanya merupakan formasi pembunuh yang ampuh yang tercatat dalam kitab rahasia naga langit, seperti formasi besar pembunuh iblis naga hitam, formasi penelan matahari naga emas, dan sebagainya. Kekuatan sejati 8 pagoda Buddha terletak pada kemampuannya menampung makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, membentuk formasi besar untuk melepaskan serangan dahsyat. Dengan perintah dari Taois Mhu, Taois Long, dan lainnya, 1,8 miliar iblis surgawi membentuk 18 naga surgawi kuno, bergelombang dan bergulir, kekuatan mereka benar-benar terintegrasi, mengeluarkan raungan dan lolongan panjang, masing-masing memiliki kekuatan dahsyat, bergerak bolak-balik di kehampaan. Fang Han, beli lebih banyak harta sihir. Saat ini, para ahli inti emas Raja Iblis Langit yang hebat itu kekurangan harta sihir. Akan lebih baik jika setiap orang memiliki artefak Dao. Dengan begitu, formasi besar yang kita bangun akan sangat kuat. Selain itu, 8 pagoda Buddha tidak lagi dapat menampung terlalu banyak iblis langit. Itu harus dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat tinggi untuk memperluas ruangnya lagi. Pikiran Taois Mhu dan Raja Suci Roda berputar ditransmisikan ke dalam pikiran Fang Han. Bagus, kalian semua berlatih dengan baik. Fang Han menarik kembali pikirannya, melambaikan tangannya, dan 3 formasi kristal, seperti pegunungan kecil, muncul. Mereka secara bertahap meluas, akhirnya turun ke ruang harta karun ini, masing-masing berdiameter beberapa mil dan setinggi 100 zang. Tubuh utama dari ketiga gunung kristal ini, masing-masing, terkondensasi dari energi vital yang murni yang setara dengan 10 miliar pil. Jagalah mereka dengan baik. Memang benar, jumlahnya tepat 300 miliar pil kristal yang murni. Ketiga murid itu, yang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dengan cepat memperkirakan dan langsung membenarkannya. Saya juga ingin membeli beberapa artefak Dao kelas rendah, dan artefak Dao kelas menengah juga tidak masalah, kata Fang Han. Oh, kalau begitu, sama-sama. Ketiga murid itu bertukar pandang secara diam-diam. Fang Han ini memiliki cara yang ampuh. Meskipun kita telah menjual 3 artefak Dao tingkat tinggi ini, kita tidak mendapatkan banyak keuntungan. Sekarang dia ingin membeli artefak Dao tingkat rendah, kita benar-benar bisa menipunya kali ini. Ketiga murid itu segera membawa Fang Han menuju ruang harta karun di sebelahnya. Setiap ruang harta karun dipenuhi dengan berbagai artefak Dao kelas rendah yang memukau, serta beberapa material berharga. Beberapa artefak Dao kelas rendah bahkan ada dalam satu set, seperti formasi pedang yang terdiri dari 50 pedang terbang artefak Dao kelas rendah. Nilainya bahkan melebihi nilai artefak Dao kelas tinggi. Formasi pedang evolusi Agung Hongsun ini disempurnakan oleh seorang senior kuno bernama Hongsun. Ia terdiri dari 50 pedang terbang artefak Dao tingkat rendah yang membentuk formasi pedang. Saat diaktifkan, pedang-pedang terbang memenuhi langit dan bumi. Jika seorang praktisi kuat dari alam 1000 panjang umur memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mengaktifkannya, ia bahkan dapat membunuh tubuh abadi. Nilainya adalah 5 miliar pil yang murni, ketiga murid itu menjelaskan. Aku akan membelinya. Fang Han melambaikan tangannya, tanpa menawar harga, dan langsung mengambil 50 pedang terbang, mengirimkannya ke dalam 8 pagoda Buddha. Pandangannya menyapu sekeliling, berjalan santai,
mendengarkan perkenalan dari ketiga murid, dan tawar-menawar dengan santai. Dari waktu ke waktu, harta karun diambil ke dalam kepemilikannya, dan pil yang murni mengalir keluar seperti air, membuat ketiga murid mengangguk berulang kali dengan gembira. Faktanya, satu artefak dao tingkat rendah bernilai beberapa juta pil. 100 artefak dao tingkat rendah hanya bernilai beberapa ratus juta pil yang murni. Meskipun set lengkap harta karun magis adalah yang paling berharga, nilainya tidak dapat meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, dari 5 miliar pil tersebut, Paviliun 9 Kuali memperoleh setidaknya 3 miliar. Apa itu? Tiba-tiba, Fang Han berjalan mendekati sebuah pecahan harta karun magis kuno yang berpola, menyerupai cangkang kura-kura. Pecahan ini sama sekali tidak memiliki energi spiritual, tampak seperti material belaka, tetapi seni karma kecil Fang Han berdenyut, merasakan bahwa pecahan ini bukanlah pecahan biasa. Ini adalah fragmen tanpa nama, mungkin sisa dari harta karun magis kuno, tetapi tidak memiliki energi spiritual lagi, dan struktur materialnya telah hancur, kata ketiga murid itu dengan santai. Namun, barang-barang kuno selalu memiliki manfaatnya. Jika kalian menginginkannya, kami dapat memberikan diskon. Kami akan menjualnya kepada kalian seharga 100 juta pil. Sebuah pecahan harta karun ajaib, yang membutuhkan 100 juta pil? Fang Han mengambil pecahan yang mirip cangkang kura-kura itu. Begitu dia menyentuhnya, seni karma kecil mulai bergetar tanpa henti. Ini satu, dan satu lagi, sebuah pecahan dari artefak ilahi penciptaan? Benar, ini adalah pecahan dari artefak ilahi penciptaan. Meskipun penampilannya berbeda, auranya sama dengan yang kudapatkan dari tubuh Kunpeng dulu. Sangat sulit untuk mengidentifikasinya, hanya para ahli yang telah memahami alam integrasi langit bumi, seperti kuas kaisar manusia, dan mantra takdir kecilku beserta aura penciptaan di dalam tubuhku, yang dapat merasakannya dengan jelas. Di dalam tubuh Fang Han, mantra takdir kecil bergetar, dan dia sangat gembira. Fragmen artefak berbentuk cangkang kura-kura ini sebenarnya adalah fragmen langka dari artefak ilahi penciptaan dari langit dan bumi. Artefak ilahi penciptaan, yang melampaui artefak abadi, hanya akan hancur ketika menghadapi bencana besar. Misalnya, jika sebuah dunia besar meledak dan menyerang artefak ilahi penciptaan, barulah pecahan dari benda tingkat tinggi tersebut akan tertinggal. Kuas kaisar manusia dan Fang Qingsui telah pergi jauh untuk mencari pecahan artefak ilahi penciptaan, tetapi mereka tidak pernah menyangka Fang Han akan menemukannya di sini. Bagus, 100 juta kalau begitu. Aku juga akan mengambil barang ini. Fang Han dengan tenang meletakkan pecahan berbentuk cangkang kura-kura itu ke dalam 8 Buddha, lalu menyalurkan mantra takdir kecilnya untuk memurnikannya. Namun, fragmen artefak ilahi penciptaan itu tetap tidak bergerak. Dahulu kala, untuk memurnikan satu fragmen artefak ilahi penciptaan itu, kuas kaisar manusia telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan Fang Qingsui telah membubuhkan jejak gerbang kehidupan abadi. Hanya dengan cara itulah mereka dapat menekan penciptaan. Sekarang, Fang Qingsui tidak ada di sini, dan mantra takdir kecil Fang Han tidak mengandung jejak gerbang kehidupan abadi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki alam integrasi langit bumi yang kuat seperti kuas kaisar manusia, sehingga dia tidak dapat memurnikan fragmen artefak ilahi penciptaan, dia hanya bisa menyimpannya. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia terus mengubah teknik kultivasinya, mengaktifkan esensi yang murni, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali naga api kaisar api, panji gelombang kaisar hitam, dan bahkan roda reinkarnasi. Aliran energi menghujani pecahan artefak ilahi penciptaan, tetapi pecahan itu tetap diam. Fang Han merasa seolah kekuatannya, di hadapan pecahan ini, seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Sepertinya aku tidak bisa memurnikan fragmen artefak ilahi penciptaan ini. Potongan ini jauh lebih besar daripada milik Kunpeng. Yang aneh adalah fragmen milik Kunpeng yang seukuran kuku itu berisi metode pemurnian untuk 33 artefak ilahi langit, tetapi fragmen ini sama sekali tidak memiliki kehendak? Bukan berarti tidak ada kehendak sama sekali, melainkan kehendak itu tersembunyi jauh di dalam dan belum diaktifkan. Fang Han merenung. Kuas kaisar manusia hanya memurnikan sepotong kecil seukuran kuku jari dan telah mencapai tingkat yang setara dengan dewa sejati. Jika potongan ini juga dimurnikan, sejauh mana jangkauannya? Namun, dia menggunakan seni rahasia pengindraannya untuk berkomunikasi dengan kuas kaisar manusia, tetapi tidak ada respons. Kemudian dia menggunakan mantra takdir kecil untuk berkomunikasi dengan Fang Qingsui, dan masih tidak ada balasan, seolah-olah mereka telah memasuki zona terlarang rahasia di mana semua indera diblokir. Fang Han tahu bahwa di alam semesta, ada banyak zona terlarang di mana bahkan para dewa, jika terjebak, akan binasa, seperti harta karun rahasia Hong Meng yang legendaris milik Taois Hong Meng. Dia meletakkan pecahan artefak ilahi penciptaan ini di bagian tengah 8 Buddha, memungkinkan 18 miliar iblis langit dan banyak raja iblis langit untuk berdoa dan melakukan mantra pemurnian artefak agung, berharap akan terjadi keajaiban. Suasana hati Fang Han perlahan membaik.
Memperoleh pecahan artefak ilahi penciptaan di perbendaharaan 9 tripod yang mulia abadi benar-benar sangat berharga. Bahkan jika dihitung dalam triliunan ramuan, tetap tidak mungkin untuk membelinya. Itu adalah harta karun tak ternilai yang tidak dapat diukur nilainya, sesuatu yang bahkan diimpikan oleh para dewa. Bahkan dikatakan bahwa Raja Langit, yang memegang posisi sangat tinggi di dunia abadi, tidak dapat memperoleh keberadaan seperti itu. Selanjutnya, Fang Han menghamburkan uang seperti air, miliaran dan miliaran ramuan mengalir keluar. Lebih dari 100 artefak Dao tingkat rendah dan lusinan artefak Dao tingkat menengah masuk ke dalam kepemilikannya, semuanya disimpan di 8 Buddha dan didistribusikan. Artefak Dao tingkat rendah itu tidak hanya mencakup senjata tetapi juga perhiasan, pakaian, liontin giok, dan bahkan beberapa hiasan aneh, serta sepatu, sarung tangan, helm, dan baju besi. Selama acara belanja besar-besaran ini, bagian dalam 8 Buddha dipenuhi dengan sorak-sorai. Bocah Nebula, Fairy Crane, Demones, Jialan, Raja Heiyu, Longshuan, Putri Hongyi, dan 8 pemimpin kecil asosiasi Jialan semuanya sangat gembira, masing-masing mengenakan peralatan baru. Harta karun bergelantungan di sekujur tubuh mereka, menyatu dengan mereka. Bocah Nebula, melangkah di atas ranjang naga Kaisar Bintang, terbalut jubah bulu berbintang, sebuah artefak Dao tingkat menengah, mengenakan kalung berbintang di lehernya, juga sebuah artefak Dao tingkat menengah. Gelangnya adalah gelang 5 bintang matahari dan bulan. Di kakinya, ia mengenakan sepasang sepatu bertatahkan permata berbintang, juga sebuah artefak Dao tingkat menengah. Dengan sedikit gerakan, sepatu itu akan menghasilkan susunan magnetik dengan memanfaatkan kekuatan matahari, bulan, dan cahaya bintang, dan juga memiliki kemampuan untuk melintasi jarak antar bintang dalam satu langkah. Awalnya, bocah Nebula, dengan kultivasi tubuh abadinya, merasa sangat sulit untuk mengaktifkan artefak Dao tingkat tinggi. Mengaktifkan begitu banyak artefak Dao tingkat menengah akan seperti membawa beban berat, dan melawan musuh hanya akan menambah bebannya. Namun, ia memiliki banyak ramuan yang murni, sehingga ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya dengan aktivasi yang mudah. Secara umum, para ahli di alam tubuh abadi dapat mengaktifkan satu artefak Dao tingkat menengah. 2 atau 3 artefak saja sudah akan membebani kekuatan sihir mereka. Para ahli di alam gua surga dapat mengaktifkan 3 atau 4 artefak. Kultivator kuat di alam ruang kronologi dapat mengaktifkan lebih dari 10 artefak. Seperti Cirong Tian, yang mengaktifkan 7 panji api halus lidi, dia sangat bergantung pada ramuan murni yang melimpah miliknya. Saat ini, bocah Nebula tidak menyerupai seseorang dari jalan abadi, melainkan putra orang kaya baru dari dunia fana, yang dihiasi perhiasan emas dan perak di sekujur tubuhnya. Meskipun kasar, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Seperti bocah Nebula, semua orang juga dipenuhi harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tekun memurnikannya. Terutama Fairy Crane, bahkan jepit rambut di rambutnya pun merupakan artefak Dao tingkat menengah. Anting-antingnya juga merupakan artefak Dao tingkat menengah. Fang Han bahkan bertanya-tanya mengapa seseorang begitu bosan hingga memurnikan anting-anting menjadi artefak Dao? Mungkinkah itu hobi khusus beberapa kultivator wanita? Namun, anting-anting ini dipoles dengan sangat indah, termasuk di antara artefak Dao kelas menengah terbaik. Dengan sedikit gerakan, anting-anting ini akan mengeluarkan bunga plum, mengubah area langit dan bumi menjadi dunia bunga plum. Sebuah formasi bunga plum besar terbentang di kehampaan. Menurut pengantar dari 3 murid dari 9 tripod Immortal Venerabe, benda-benda ini disempurnakan oleh peri plum yang sangat kuat. Benda-benda ini dibuat oleh seorang murid dari sekte besar bernama Tanah Suci Kolam Surgawi, yang terletak jauh di dalam langit berbintang kosmik yang jauh. Selain artefak Dao tingkat menengah dan rendah, Fang Han juga membeli sejumlah besar artefak harta karun tingkat tertinggi, yang ia bagikan kepada Raja Iblis Surgawi dan para ahli tingkat ke-9 dan ke-10 dari kemampuan ilahi. Awalnya, Fang Han telah menerima banyak murid inti emas dari Istana Bintang Tanpa Batas, dan sekarang mereka semua telah berhasil berkultivasi, menjadi tokoh puncak tingkat ke-9 dan ke-10 dari kemampuan ilahi. Masing-masing dari mereka juga menerima banyak harta sihir, dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Begitu banyak harta karun magis, artefak harta karun tingkat tertinggi. Membentuk formasi besar, kekuatan 8 Buddha akan meningkat beberapa kali lipat. Aktifkan waktu, sempurnakan harta karunnya. Taoist Mu tertawa terbahak-bahak, mendesak Fang Han untuk mengaktifkan kekuatan waktu agar semua orang yang telah memperoleh harta karun dapat memurnikannya sepenuhnya. Kemudian, dia akan berlatih kembali formasi tersebut untuk melihat kekuatan gabungan dari harta karun magis ini. Fang Han juga tanpa ragu mengaktifkan kekuatan waktu di dalam diagram mata air kuning, memungkinkan mereka untuk memurnikan barang-barang tersebut. Dalam pembelian harta karun magis yang gila-gilaan ini, Fang Han hampir mengosongkan inventaris artefak pavilion 9 tripod. Dia membeli total 3 artefak Dao tingkat tinggi, 54 artefak Dao tingkat menengah,
200 artefak Dao tingkat rendah, dan 4 hingga 5.000 artefak harta karun tingkat tertinggi. Semua harta karun ini masuk ke dalam tubuh 8 Buddha sebagai perlengkapan. Fang Han, jika ke-8 Buddha dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, semua makhluk hidup di dalam ke-8 Buddha juga akan berubah. Inilah kekuatan harta karun tertinggi klan naga, kata Yan pelan dari dalam diagram mata air kuning. 33 harta karun tertinggi surga juga seperti ini, tetapi untuk 33 harta karun tertinggi surga berkembang menjadi artefak Dao tingkat tinggi, itu 10 kali lebih sulit daripada untuk ke-8 Buddha. Tentu saja, jika semua 33 harta karun tertinggi surga berhasil dimurnikan dan berkembang menjadi artefak Dao tingkat tinggi, kultivasimu juga akan meningkat pesat ketika kamu memasukinya, dan kamu bahkan mungkin dapat memanggil kehendak dunia abadi yang menakutkan. Begitukah? Cepat atau lambat, aku akan menggabungkan 33 harta karun tertinggi dan 8 Buddha, memurnikan semuanya menjadi artefak Dao pengikat kehidupan, dan menjalani transformasi bersama, kata Fang Han dingin, sementara tumpukan kristal yang murni berhamburan keluar dari tangannya saat ia berbicara, membuat ketiga murid itu tercengang. Pembelian besar ini menelan biaya 300 miliar ramuan yang murni. Untuk cadangan ramuan di kunci dewa terpencil, itu hanyalah setetes air di lautan. Seandainya 8 Buddha tidak mampu menahan ledakan kekuatan simultan dari begitu banyak harta karun magis, dan inventaris pavilion 9 tripod tidak memiliki sesuatu yang istimewa, dia pasti sudah menghabiskan triliunan ramuan yang murni untuk membelinya. Proses pemilihan harta karun dan pembayaran dengan ramuan yang murni ini memakan waktu beberapa jam. Tepat saat itu, di depan ruang harta karun, sebuah lorong ruang berwarna merah langsung terbuka, dan sang dewa abadi 9 tripod keluar dari sana. Di belakangnya ada seorang pria yang 2 kepala lebih tinggi darinya, dengan fisik yang sempurna, tangan yang halus, dan kulit seputih giok. Pria ini mengenakan baju zirah lembut giok putih, memiliki kulit yang cerah, dan memancarkan aura tampan dan maskulin. Aura yang terkandung dalam tubuh pria ini tampak lebih dalam dan menakutkan daripada aura dewa abadi 9 tripod. Dia juga merupakan sosok yang kuat di alam Raja Alam, yang membuat hati Fang Han bergetar. Terutama, jauh di lubuk hatinya, ia merasa pernah melihat pria ini di suatu tempat sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di mana. Perasaan ini sangat berbahaya. Siapakah ini? Melihat pria itu, dia bertanya kepada Yang Mulia Abadi 9 Tripod. Oh, ini adalah penguasa kota Kaisar Putih, kepala persekutuan perdagangan Kaisar Putih. Dia juga teman dekatku, bernama Bai Shi, demikian diperkenalkan oleh Yang Mulia Abadi 9 Tripod. Teman Taois muda ini adalah jenius nomor 1 di dunia besar Xuan Huang, bernama Fang Han. Aku tahu, Fang Han, dia mewarisi garis keturunan Kaisar Huangquan, dan Kaisar Huangquan mewarisi ajaran reinkarnasi Taois, adik dari ahli tertinggi kuno, Taois Hongmeng. Kultivasinya melampaui banyak dewa, sebuah pertemuan langka dalam miliaran tahun. Dia juga termasuk yang teratas di 3.000 dunia besar. Awalnya kupikir Kaisar Huangquan akan menghidupkan kembali dunia besar Xuan Huang, tetapi dia tiba-tiba binasa. Bai Shi menatap Fang Han, senyum misterius muncul di wajahnya. Pendeta muda Fang Han, reputasimu telah meningkat akhir-akhir ini. Baru-baru ini kau merebut perbendaharaan bela diri surgawi dan memperoleh harta karunnya, jadi memang sudah waktunya untuk datang ke dunia kultivasi agung dan berfoya-foya. Aku diperkenalkan oleh Yang Mulia Dewa Abadi 9 Tripod untuk menyediakan bahan-bahan bagi pendeta Fang Han untuk memurnikan 8 Buddha. Apa? Taois Bai Shi, Anda bisa mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan 8 bagian futu. Pikiran Fang Han bergejolak, dan dia membalas dengan senyuman. Ada beberapa benda penting, seperti tanduk naga biru dan darah kaisar naga, yang saat ini tidak tersedia. Namun, ini bukan tidak mungkin. Benda-benda itu dapat dialokasikan dalam sekejap. Tetapi, menurut legenda, untuk mencapai hasil terbaik dan meningkatkan tingkat keberhasilan ketika semua bahan untuk 8 bagian futu disiapkan, yang terbaik adalah memurnikannya di kuburan naga. Kuburan naga, di alam naga, adalah tempat kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul selama jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta tahun. Apakah Anda tahu di mana kuburan naga berada, Taois? Bai Shi bertanya dengan santai. Kuburan naga? Bai Shi ini benar-benar tahu tentang kuburan naga. Fang Han diam-diam merasa waspada. Dia merasakan firasat buruk tentang orang ini. Kitab Rahasia Naga Surgawi menyatakan bahwa untuk memurnikan 8 bagian futu, sebaiknya dikultivasi di kuburan naga, tetapi ini untuk langkah terakhir peningkatan menjadi artefak Dao tingkat atas yang tidak diperlukan sekarang. Aku juga tidak tahu di mana kuburan naga berada. Adapun 8 bagian futu, aku sesekali mendapatkan beberapa harta magis dan memurnikannya. Cukup sulit untuk memurnikannya menjadi artefak Dao tingkat menengah, dan kemudian meningkatkannya menjadi artefak Dao tingkat tinggi, hanya untuk memanggil aura roh naga leluhur purba dan meningkatkan kultivasiku.
Fang Han tersenyum, baik itu perdagangan Pavilion 9 Kuali atau perdagangan Kaisar Putih, semuanya hanyalah bisnis. Aku akan membayar harga yang cukup. Bisakah kalian berdua membiarkan aku melihat berapa banyak material yang ada? Materi-materi itu ada di dunia kita sendiri. Baisi bergerak sedikit, dan sebuah lorong dunia muncul di telapak tangannya. Jauh di dalam lorong dunia ini, Fang Han melihat tanah yang kacau, seluas 100 mil kelilingnya, di mana berbagai mayat naga raksasa tergeletak, naga emas, naga perak, naga kuning, naga api, naga es, naga pelangi, naga cahaya, naga bersayap, naga hantu, naga iblis, 81 jenis mayat naga, serta banyak darah naga, kristal, berbagai logam, obat-obatan spiritual, dan ramuan spiritual yang berhubungan dengan naga seperti rumput transformasi naga, ganoderma roh naga, ginseng, naga, dan seterusnya. Dan Dewa Abadi 9 Kuali juga membuka jalur dunianya sendiri, mengungkapkan banyak materi yang telah diberikan Fang Han di atas kertas. Selain beberapa harta karun alam abadi yang dibutuhkan untuk memurnikan 33 harta karun tertinggi surga, hampir semua hal lainnya ada di sana, termasuk bahkan beberapa jiwa naga surgawi yang kuat yang disegel dalam batu kristal, dan tidak diketahui dari mana Dewa Abadi 9 Kuali memperolehnya. Seperti yang diharapkan dari sebuah perkumpulan dagang raksasa di dunia kultivasi agung, yang telah beroperasi selama lebih dari 10.000 tahun, mereka telah mengumpulkan banyak hal baik. Mereka sebenarnya bisa mengumpulkan bahan-bahan ini. Jika aku harus mengumpulkan dan membeli bahan-bahan ini sedikit demi sedikit sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Fang Han sangat gembira di dalam hatinya. Meskipun beberapa harta karun ampuh hilang dari bahan-bahan ini, dia tidak keberatan. Darah Kaisar Naga bisa digantikan dengan pil Kaisar Naga, dan tanduk naga biru mungkin tidak mustahil untuk diperoleh di dunia kultivasi agung. Masih ada beberapa material yang hilang. Kebetulan, Aliansi Perdagangan Kultivasi sedang mengadakan lelang di batu distribusi harta karun di pusat dunia kultivasi agung. Berbagai macam harta karun bagus akan dilelang di sana, dan tanduk naga biru pasti akan tersedia. Ayo kita pergi, kata Baisi. Tunggu sebentar, Fang Han dengan cepat berkata, Tuan-tuan, tolong jual bahan-bahan ini kepada saya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan pergi dan melelang sendiri bahan-bahan yang tersisa. Jangan terburu-buru, Taois muda Fang Han. Aku sudah membicarakan ini dengan Taois Baisi, dan semua bahan ini bisa kuberikan kepadamu. Syaratnya adalah kami membantumu memurnikan 8 bagian futu bersama-sama. Harta karun seperti 8 bagian futu tidak bisa dimurnikan dalam semalam. Terutama karena kau baru saja mencapai alam penciptaan. Memurnikan artefak Dao tingkat tinggi masih akan sedikit melelahkan. Jika kau bisa mendapatkan bantuan kami, hasilnya pasti akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. 9 Kuali yang mulia abadi berkata sambil tersenyum. Ini, Fang Han sedikit ragu. Taois, tidak perlu ragu. Bahkan, kami juga ingin menggunakan kekuatan kemajuan 8 bagian futu untuk memahami aura roh naga leluhur purba dan menyerap sebagiannya, yang akan sangat membantu kemajuan ranah kami sendiri. Baisi berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, mampu berpartisipasi dalam pemurnian 8 bagian futu akan sangat meningkatkan keterampilan pemurnian artefak kami. Benar, menurut legenda, naga leluhur purba adalah eksistensi tertinggi di luar para abadi. Secercah auranya saja dapat mencerahkan para abadi. Ini memang sangat bermanfaat bagi kultivasi kita, dan Baisi adalah sahabat terdekatku. Dia sama sekali tidak memiliki niat jahat. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, mengapa tidak melakukannya? Terlebih lagi, kita masih memiliki tugas besar yang harus dilakukan, menemukan roh reinkarnasi dari cap semua makhluk, dan juga roh reinkarnasi dari kitab Kaisar, lalu bekerja sama untuk membuka harta karun mata air kuning dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Kerja sama semacam ini adalah bisnis yang sesungguhnya. 9 Kuali yang mulia abadi berkata dengan tenang. Baiklah, saya menghargai kebaikan Anda. Memurnikan 8 bagian futu menjadi artefak Dao tingkat tinggi memang sulit bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri sepenuhnya. Dengan bantuan Anda, ini pasti akan menjadi sukses besar. Jika tidak, jika gagal, semua bahan akan terbuang sia-sia, dan saya tidak mampu menanggung kerugian itu. Fang Han berpikir sejenak dan mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia menjadi lebih waspada. Saat ini, dia, seorang master di tahap Raja Alam, bisa bersaing. Tetapi orang bernama Baisi ini misterius dan sulit dipahami, dan berada bersama yang mulia abadi 9 Kuali menimbulkan bahaya. Namun, memurnikan 8 bagian futu memang sangat sulit. Bahkan dengan bahan yang cukup, akan sangat sulit baginya untuk memurnikannya sendirian. Tingkat keberhasilannya juga akan rendah. Biasanya ia harus mengasingkan diri selama 30 hingga 50.000 tahun, dan jika gagal, 8 bagian futu dapat meledak, dan semua bahan akan hancur dalam sekejap. Dengan bantuan keduanya, tingkat keberhasilannya akan lebih dari 90%. Kalau begitu,
Kalian berdua bisa mengantarku ke lelang di batu distribusi harta karun dan melelang bahan-bahan yang tersisa terlebih dahulu, kata Fang Han sambil melambaikan tangannya. Baiklah, mari kita pergi bersama. Baisi, dengan perawakannya yang tinggi, melangkah maju dan memasuki ribuan ruang paralel. Ruang di sekitarnya tampak seperti air yang mengalir, terbelah secara otomatis. Beberapa kekuatan spasial bahkan terkondensasi menjadi sosok manusia, bersujud di tanah, membungkuk kepadanya sepanjang jalan, sementara ruang di bawah kakinya terkondensasi menjadi bunga teratai yang mekar. Kontrolnya atas ruang hampir tak terbayangkan. Menyaksikan teknik manipulasi ruang yang begitu menakjubkan, Fang Han terkejut sesaat. Bahkan Kun Peng, yang terlahir dengan atribut manipulasi ruang, tidak dapat mencapai level seperti itu. Bunga-bunga mistis bermekaran di kehampaan, ruang angkasa memperoleh kesadaran, dan pemujaan pun meningkat. Pada saat itu, seolah-olah dialah penguasa seluruh ruang, sumber dari mana semua kekuatan spasial lahir. Seni dunia agung saudara Baisi semakin dahsyat. Aku jauh tertinggal dalam tingkat pengendalian ruang ini. Pujian dari Yang Mulia Abadi 9 Kuali. Seni dunia agung? Jadi seni Dao ini adalah seni dunia agung? Hati Fang Han bergetar. Seni dunia agung yang dikombinasikan dengan seni aspek naga agung dapat berubah menjadi seni abadi. Kekuatannya tak terbatas, dan Yang Mulia Abadi Linglong telah menunjukkannya. Ia juga mendengar dari Fang Qingsui dan Kuas Kaisar Manusia bahwa di alam abadi, terdapat banyak teknik alam abadi yang menakjubkan, yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari 3.000 Dao Agung. 2, 3, atau bahkan beberapa 3.000 Dao Agung, ketika dihubungkan melalui metode kultivasi yang cerdik, dapat membentuk berbagai seni abadi yang sangat kuat. Seni-seni itu agung dan tak terbatas, mampu memurnikan segala sesuatu. Sebagai contoh, seni 5 elemen agung dan seni yin yang agung, menurut legenda, juga dapat digabungkan. Keduanya juga dapat berubah menjadi seni Dao yang menghasilkan langit dan bumi, tetapi meskipun Fang Han sekarang mengetahui kedua Dao agung ini, ia kekurangan seni abadi yang cerdas untuk menghubungkannya. Menurut legenda, Taois Hong Meng, setelah mempelajari 2999 Dao agung, dan kemudian menghubungkan semuanya, mampu menghancurkan banyak dewa dan menembus alam abadi serta 3.000 dunia agung. Namun, dia tetap tidak bisa menandingi gerbang kehidupan abadi, seni takdir agung. Dia tidak bisa menandingi 5 kehancuran surga dan manusia. Melewati kota-kota dan ruang-ruang terlipat yang tak terhitung jumlahnya, Baisi dan Dewa Abadi 9 Kuali tidak langsung menuju batu distribusi harta karun. Sebaliknya, mereka mengambil jalan berliku, menghindari daerah-daerah dengan aura yang kuat. Diketahui bahwa banyak kota yang didirikan oleh perkumpulan perdagangan yang kuat di dunia kultivasi agung terletak di dalam ruang-ruang terlipat, di mana akses sangat dilarang. Bahkan para ahli tingkat Raja Alam pun harus sementara menghindari kekuatan mereka. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, ketiganya muncul dari angkasa dan melihat dari kejauhan sebuah batu besar berwarna merah menyala, seperti naga raksasa, membentang sejauh 100.000 li, menjulang di cakrawala. Di atas batu merah menyala itu, tak terhitung banyaknya kultivator yang memasuki tempat tersebut dengan tertib. Batu distribusi harta karun ini? Apakah ini harta karun magis? Sungguh dahsyat, tidak kalah hebatnya dengan embrio primordial kekacauan. Fang Han memandang deretan pegunungan batu merah menyala sepanjang ratusan ribu li yang menjulang di cakrawala dan segera menyadari bahwa deretan pegunungan batu ini adalah harta karun. Benar, batu distribusi harta karun ini adalah artefak Dao tingkat tertinggi, dan merupakan artefak Dao tingkat tertinggi kuno yang telah ada selama lebih dari 1 juta tahun, kekuatannya bahkan melampaui artefak abadi biasa. Namun, untuk meningkatkan artefak Dao tingkat tertinggi semacam ini menjadi artefak abadi, siapa yang tahu berapa banyak hukum Dao abadi yang dibutuhkan. Tetapi keagungan batu distribusi harta karun ini tak tertahankan. Saat ini digunakan oleh aliansi Dao abadi sebagai tempat untuk melelang harta karun, dan berisi 81 rumah lelang besar, dibagi menurut tingkat harta karun yang dilelang. Dewa Abadi 9 Kuali diperkenalkan kepada Fang Han. Ini adalah batu distribusi harta karun. Namun, lelang di luar hanyalah lelang biasa. Kita semua adalah tetua aliansi perdagangan, jadi mari kita langsung masuk ke rumah lelang tingkat lanjut di dalam batu distribusi harta karun. Harta karun seperti tanduk naga biru hanya akan tersedia di rumah lelang tingkat lanjut, kata Baisi langsung. Ketiganya terbang menuju batu distribusi harta karun. Saat ketiganya terbang di atas batu distribusi harta karun, beberapa raungan panjang tiba-tiba terdengar dari bebatuan batu distribusi harta karun. Ternyata, di bebatuan batu distribusi harta karun itu terdapat banyak gerbang batu yang berjejer rapat, yang dari kejauhan tampak seperti sarang lebah. Di tengah gemuruh panjang itu, lebih dari selusin sosok, besar dan kecil, muncul. Semuanya adalah ahli tubuh abadi. Sosok-sosok lapisan kedua keabadian. Oh, ini Yang Mulia Abadi 9 Kuali dan Tuan Baisi. Mengapa Anda di sini? Untuk berpartisipasi dalam lelang ini?
Para ahli tubuh abadi ini menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka ketika melihat Yang Mulia Abadi 9 Kuali dan Baisi. Itulah kami. Kami ingin memasuki rumah lelang tingkat tinggi, menjadi yang terdepan, kata Baisi tanpa ekspresi. Ya, lebih dari 10 orang itu segera memimpin jalan, dan Fang Han mengikuti mereka ke batu distribusi harta karun.